Nian masuk arena duel saat semua orang yakin dia bakal kalah telak. Jelas saja Wei adalah berserker level 3, sedangkan Nian hanyalah pencuri level 2. Temannya, Tang, bahkan cemas karena areanya padang rumput terbuka. Tempat paling buruk untuk menyembunyikan diri dari lawan. Tapi Nian tetap tenang. Begitu duel dimulai, dia langsung menghilang secara misterius. Memaksa Wei melacak posisinya hanya lewat goyangan rumput. Wei pikir dia bisa membaca posisi Nian. Tapi Nian memanfaatkan arah embusan angin untuk menyamarkan pergerakannya. Saat Wei merasa tebakannya benar, Nian tiba-tiba muncul di belakangnya dan menyerang lebih dulu. Wei pamit, lalu merapalkan keahlian kuat demi menjauhkan lawannya itu. Tapi Nian sudah memperhitungkan setiap langkah taktisnya. Dia sangat paham waktu serangan Wei, jeda pemakaian kemampuannya, hingga detik pertahanannya terbuka lebar. Wei meluncurkan tebasan api mematikan demi mengakhiri duel ini dalam satu serangan bersih. Alih-alih menghindar, Nian menahan serangan itu mentah-mentah sambil terus merangsek maju. Wei menerjang kembali, merasa yakin kemenangan sudah mutlak miliknya. Namun, tepat sebelum serangan terakhir itu mendarat, Nian menghindar secepat kilat lalu menyerang balik, hingga menghabiskan seluruh sisa nyawa Wei. Di hadapan semua penonton, pencuri lemah ini sukses menumbangkan petarung tangguh, membuktikan bahwa Nian bukan lagi sosok tidak berdaya yang bisa mereka remehkan. Namun, perubahan ini diawali dari sebuah kematian. Saat itu Nian menembak mati pimpinan konglomerat besar bernama Shao Shu, tepat di depan para pengawalnya sendiri. Tanpa ragu, para penjaga langsung memberondong tubuhnya dengan peluru tajam. Namun, saat tubuh yang tersungkur ke lantai, tidak ada sedikit pun penyesalan dalam dirinya karena dia merasa tindakan tersebut tidaklah salah. Dia bahkan bersyukur bahwa di dunia ini, semua orang hanya mati sekali saja tanpa perkecualian. Yan bernapas lega menyadari kekayaan melimpah milik Shao sekalipun tetap tidak bisa menyelamatkan nyawanya saat itu. Melalui embusan napas terakhirnya, Yan mengangkat tangannya ke udara sambil berseru bangga karena telah menuntaskan dendam kedua orang tuanya. Meski begitu, dia benci betapa tidak adilnya takdir yang selalu menempatkan dirinya di pihak pecundang. Dia terus berusaha bertahan sekuat tenaga karena menolak menyerah begitu saja terhadap keadaan hidupnya yang malang. Tiba-tiba pandangannya menggelap dan tanpa disadari, dia terbangun lalu membuka mata di ranjang tidurnya. Yan langsung tersentak bangun sambil memegangi dadanya dengan bingung, mengingat ingatan terakhirnya adalah tewas ditembak oleh para pengawal Shao. Yan memandang sekeliling dan menyadari bahwa dia berada di kamar lamanya sewaktu masih menjadi pelajar. Pada saat itulah, dia mulai tersadar bahwa dirinya telah terlahir kembali ke masa lalu. Di layar televisi yang menyala di sudut ruangan, menampilkan iklan permainan realitas virtual terbaru yang sangat terkenal bernama Conviction. Rupanya peladen game tersebut baru saja dibuka, meyakinkan Yan bahwa dia benar-benar telah melompati waktu. Yan melangkah menuju meja kerjanya, lalu mengambil sebuah bingkai foto di sana. Foto itu menampilkan potret kenangan manis dirinya bersama kedua orang tuanya. Diambil saat ayah dan ibunya masih menjalankan bisnis logam plutonium yang berharga di perbatasan negara. Bahan strategis penting itu dibeli langsung oleh pemerintah dengan harga hingga ratusan kali lipat dari nilai biasanya, menghasilkan aliran kekayaan melimpah yang luar biasa bagi keluarganya. Ayahnya kemudian mendirikan sebuah perusahaan peleburan logam yang sukses besar, dan keluarga mereka pun mendadak kaya raya. Sayangnya masa kejayaan itu tidak bertahan lama. Tepat ketika usia yang menginjak 25 tahun, grup finansial Sihong juga ikut menghabisinya tanpa ampun. Ternyata, kerabat dan teman kepercayaan ayahnya disuap oleh Shao dengan uang dalam jumlah besar. Ujung-ujungnya, mereka tega mengkhianati ayahnya sendiri. Hal ini membuat perusahaan hancur total hingga akhirnya bangkrut. Pada akhirnya, sang ayah memilih mengakhiri hidupnya sendiri, dan ibunya jatuh sakit parah hingga ikut meninggal dunia. Manja karena kaya, yang dulu sangat malas dan tidak berguna. Satu-satunya pilihan tersisa hanyalah mati bersama Shao, sosok bajingan yang telah menghancurkan hidupnya. Tapi sekarang, mari kita saksikan momennya mendapat kesempatan emas mengulang semuanya dari awal. Kali ini, dia bersumpah tidak akan kehilangan apapun lagi. Bicara soal Conviction, ini adalah game holografis revolusioner yang mengubah dunia.
Bahkan berbagai grup finansial raksasa akhirnya ikut bertarung di game ini. Grup finansial Shaw sendiri memulai kejayaan mereka dari dunia virtual ini. Singkatnya, Conviction adalah dunia kedua manusia dan di kehidupan lalu. Yan merupakan pencuri level 180. Saat memeriksa ponselnya, Yan menyadari sekarang adalah tanggal 25 Juli tahun 2025. Artinya server Conviction baru dibuka 7 hari. Ini artinya Yan masih punya sangat banyak waktu untuk bersiap, karena pada momen ini, pemain di peringkat teratas papan peringkat game baru mencapai level 5 saja. Berbekal ingatan taktis dari masa lalunya, dia sangat yakin bisa melampaui siapapun yang berada di puncak klasemen. Ini adalah peluang terbaik bagi kita untuk menyaksikan taktik cerdas membalikkan keadaan terjepit. Yan teringat bahwa pada titik waktu ini, dia masih memiliki sedikit uang tabungan. Jumlah yang sangat pas untuk membeli helm game kelas paling murah. Ketika Yan bersiap-siap untuk melangkah keluar rumah, isi kepalanya hanyalah satu hal, yaitu merancang taktik membalas dendam pada Sal yang sudah tega menghancurkan keluarganya. Waktunya mengubah takdir masa depan. Malam harinya, Yan pulang membawa helm game tersebut dan tanpa ragu langsung memasangnya ke kepala. Sistem helm tersinkronisasi otomatis dengan otaknya dan dia pun langsung masuk ke Conviction. Pada menu pembuatan karakter awal, dia diminta memilih wilayah negaranya. Secara garis besar, Conviction terbagi menjadi 3 faksi. Faksi Cahaya Lamful Good League sendiri menaungi Greenland Empire serta Saturn Empire. Wilayah Greenland Empire merupakan sebuah kekaisaran manusia yang dipimpin langsung oleh Dewan Tetua. Sementara Saturn Empire adalah negara aliansi suku yang berisi kurcaci, manusia binatang, dan peri. Di sisi lain, ada faksi kegelapan Lamful Avildar, berisi ras keturunan iblis dan kaum mayat hidup di bawah kediktatoran kepala suku. Sedangkan bagi pemain pencinta damai, mereka bisa memilih faksi netral Lamful Good neutral bersama ras raksasa. Berkat pengalaman bertahun-tahun melakukan grinding gila-gilaan di game ini, Yan sudah hafal luar dalam mengenai semua skill serta quest khusus untuk kelas Wentave. Dia sangat yakin bahwa kembali memilih kelas TIS akan membantunya memaksimalkan keuntungan taktis dari pengetahuannya tentang masa depan. Begitu kelas TIF resmi dipilih, dia otomatis akan memulai spawn di Greenland Empire. Sistem kemudian memintanya untuk memasukkan nama karakter yang menggunakan namanya sendiri yang di dalam game diterjemahkan menjadi Nirvana Flame. Sesaat kemudian, Yan pun resmi mendarat di Charol City, kota Mega yang menjadi ibu kota Greenland Empire. Dia langsung memeriksa panel statusnya yang masih sangat rendah, namun tenang saja. Kita tahu dia menguasai trik taktis. Tanpa membuang waktu, Yan langsung mengalokasikan semua poin stat miliknya ke atribut Strength dan Agility. Dia ingat betul bahwa di kehidupan sebelumnya, dia melakukan kesalahan fatal dalam pembagian poin. Sebuah blunder konyol yang membuang-buang waktu grinding berharganya. Tapi kali ini, dia bertekad tidak akan mengulangi kesalahan langkah yang sama. Tepat di tengah kota ada titik teleportasi Charol yang menghubungkan pemain ke berbagai kota besar, kota kecil, desa. Di dekat portal, ada pedagang yang menjajakan belati keren seharga 2 koin tembaga saja. Yan langsung teringat kejadian di kehidupan lalunya dulu, di mana dia bodohnya membeli belati itu sebelum sadar telah kena tipu mentah-mentah. Namun sekarang trik murahan begitu tidak akan mempan, karena dia sudah tahu polanya. Yan kemudian melangkah mendekati seorang paladin Imperial Guard level 3 yang sedang menjual sebuah buku keterampilan mengendap-endap seharga 6 koin tembaga. Banyak pemain mengabaikannya karena menganggap 6 koin tembaga kemahalan. Tapi Yan justru sangat mengincar buku keterampilan berharga tersebut. Dia segera menghampiri sang penjual untuk menanyakan harga buku itu secara langsung. Sebab kemampuan mengendap-endap sangat mematikan. Dasar yang sangat krusial bagi kelas pencuri di fase awal permainan seperti sekarang. Berdasarkan memori dan pengalaman di kehidupan lalunya, ada sebuah peti rahasia yang tersembunyi di zona Monster Wildcat di Track Town. Isi dari peti tersebut dijamin bisa mempercepat proses peningkatan level karakternya. Karena areanya berisi monster level 5 sementara rata-rata pemain baru level 2 atau 3. Tempat itu pasti belum tersentuh. Yan pun langsung menawarkan sebuah kesepakatan menarik. Buku itu ditukar gratis dengan informasi lokasi berburu belasan buku keterampilan serupa hanya dalam waktu 1 hari saja.
Sang paladin tentu tidak percaya dan curiga bahwa Yan hanya sedang mencoba menipunya. Tetapi Yan punya cara jitu membuktikannya. Yan menyuruhnya tenang sambil berkata bahwa dia tahu betul dari mana asal buku itu didapatkan, yaitu dari Valensaman di Ling Tower. Mendengar hal itu, sang paladin terkejut setengah mata, lalu menanyakan bagaimana Yan bisa mengetahuinya. Yan pun langsung membocorkan titik koordinat presisinya, membuat sang penjual semakin terengah keheranan. Dia mulai berpikir, apakah benar tempat itu bisa menghasilkan belasan buku dalam waktu sehari saja. Setelah menghitung potensi keuntungan raksasa ini, dia merelakan bukunya karena yakin bisa mendapat 3 buah lagi nanti. Lalu tanpa ragu menyetujui transaksi dengan Yan. Yan menyukai gaya berbisnisnya yang sangat praktis. Maka dari itu, dia langsung membocorkan koordinat rahasia yang harus dituju sang paladin. Pria itu berjanji akan langsung ke sana, sementara Yan memberikan satu catatan tambahan, agar mengiriminya buku persepsi Night Owl jika menemukannya di sana sebagai bonus kerjasama mereka. Paladin itu menjamin bahwa selama informasi koordinat rahasia dari Yan memang terbukti sangat akurat, dia pasti akan mengirimkan buku itu begitu mendapatkannya nanti. Setelah pria itu pergi, Yan langsung bergegas menuju Tracktown demi mengincar peti harta karun tersembunyi. Begitu tiba di sana, dia segera mempelajari buku kemampuan mengendap-endap tersebut. Kemampuan pasif ini membuatnya bisa menyembunyikan hawa keberadaan agar sangat sulit dideteksi musuh. Meski begitu, monster dengan level lebih tinggi masih bisa mendeteksi posisinya dengan mudah. Setelah mengaktifkan kemampuan barunya, Yan langsung bergerak cepat menyelinap keluar kota. Tujuannya sudah jelas, langsung menuju area Wilchat, wilayah berbahaya yang dipenuhi oleh monster kucing level 2 hingga 5. Di puncak sebuah pohon tinggi, tersembunyi target utama Yan, sebuah peti rahasia. Dalam permainan ini, tingkatan peti dibagi dari putih, perak emas, emas gelap, hingga legendaris. Semakin tinggi tingkatan peti tersebut, maka barang rampasan di dalamnya pun akan jauh lebih langka. Hebatnya, isi setiap peti sudah diatur tetap dan akan langsung lenyap setelah dijarah pertama kali. Target yang kali ini adalah sebuah peti perak, meski posisinya ada di dalam zona level 5. Jelas sangat mustahil untuk ditantang oleh pemain level 0 seperti dirinya. Tapi dia sangat yakin tidak akan kehilangan poin pengalaman atau peralatan jika mati. Sebelum melangkah lebih jauh ke dalam wilayah monster yang berbahaya itu, Yan mengaktifkan mod siluman, lalu melesat melewati para monster. Di tengah kepungan monster yang dilewatinya, dia sangat tahu harus benar-benar waspada karena mod silumannya hanya bertahan selama 2 menit saja. Ditambah lagi proses untuk membuka peti itu juga butuh waktu. Artinya, kecepatan geraknya harus benar-benar berada di level maksimal. Pada saat yang sama, dia tidak boleh terlalu dekat dengan kucing-kucing monster itu karena mereka bisa mendeteksi keberadaannya dengan sangat mudah. Setelah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk bermanuver menghindari kawanan kucing liar itu, dia akhirnya berhasil sampai di tempat tujuan di mana peti itu berada. Lalu dia mencoba untuk tetap tenang saat mulai membukanya karena mod silumannya bisa saja hilang kapan saja. 27 detik kemudian, peti itu terbuka dan Yan segera mengambil item di dalamnya. Sebuah buku keahlian yang sangat langka bernama Vital Streak. Rupanya ini adalah kemampuan yang memberikan efek mematikan yang jauh lebih besar saat menyerang titik vital musuh. Untuk atributnya sendiri, ketika berhasil mendaratkan serangan pada titik vital lawan, kerusakannya mencapai 150% dengan jeda 30 detik saja. Sayangnya, ini terbatas untuk kelas tertentu saja seperti pencuri, prajurit, dan paladin. Berbekal keahlian ini, Yan sangat yakin jalannya menuju puncak ini telah terbuka lebar. Yan merasa sangat beruntung mendapatkan keahlian luar biasa ini karena bisa langsung dipelajari di level 0. Ini berarti tingkat kesulitan untuk naik level di awal permainan akan terpangkas hingga setengahnya. Tanpa buang waktu, dia mempelajari keahlian itu. Dan tepat saat itu, mod silumannya lenyap hingga memancing perhatian para kucing. Tapi, Yan tidak peduli sedikit pun. Dia sengaja menjatuhkan diri ke arah cakar para kucing sambil berterima kasih karena sudah menjaga peti harta karunnya. Pasalnya, saat seorang pemain mati di dalam game Conviction, mereka biasanya kehilangan poin pengalaman
dan peralatan yang mereka bawa. Namun, karena saat ini dia masih level 0 dan hanya memakai set standar pemula, tidak akan ada kerugian apapun yang akan menimpanya jika dia mati. Begitu menyentuh tanah, tubuhnya langsung tercabik-cabik dan sistem segera memunculkan notifikasi kematiannya. Hal itu hanya membuatnya menjatuhkan sepasang pelindung tangan standar pemula saja. Di sisi lain, dia langsung diteleportasi kembali ke kota terdekat, yaitu Traktoul, yang tersenyum lebar sambil mengejek sistem game yang telah memberinya tumpangan kilat gratis. Kembali ke kota, bermodalkan keahlian Vital Streak yang baru didapatnya. Yan tahu sudah waktunya untuk memulai fase kedua dari rencana naik levelnya yang cepat. Rupanya, langkah kedua dari rencananya ini membutuhkan biaya 20 koin tembaga. Padahal setiap akun baru hanya dibekali 10 koin tembaga. Jadi dia harus mencari tambahan uang terlebih dahulu. Berdasarkan ingatannya, dia tahu ada sebuah misi tersembunyi dari karakter non-pemain di kota ini. Yan pun segera menemui pemburu untuk menerima misi mengumpulkan tengkorak tikus raksasa tingkat perak. Setelah itu, dia berbicara dengan seorang petani untuk mengambil misi membasmi 50 tikus raksasa tingkat perak. Usai berhasil mengambil 2 misi beruntun, dia pun berhasil memicu misi rahasia dari seorang apoteker bernama Or. Yan merasa sangat puas, karena ini adalah rahasia besar yang hanya diketahui oleh dirinya saja. Dia pun menerima misi tersembunyi untuk mengumpulkan 21 ekor tikus raksasa tingkat perak, lalu segera pergi memburu mereka. Dia membantai tikus-tikus itu tanpa ampun, bahkan salah satunya menjatuhkan sebuah item berharga. Sebuah pelindung kaki berbahan kulit tebal yang sangat berguna untuknya. Yang tersenyum lebar karena pelindung kaki ini bakal jadi modal awal yang manis. Setelah sejam membantai tikus raksasa level 1, Yan akhirnya beres menyelesaikan misi rahasia dari 3 NPC. Hasilnya 34 koin tembaga plus 3 ramuan pemulih instan. Ini gila sir, dia sama sekali nggak nyangka kalau misi tersembunyi ini bakal kasih hadiah ramuan instan semahal itu. Tanpa buang waktu, dia langsung mendaftarkan pelindung kaki tadi ke pasar lelang. Langkah berikutnya, jelas, langsung meluncur ke toko senjata terdekat. Di sana, pelayan toko langsung menyambutnya dengan ramah dan menawarkan barang dagangan mereka. Yan cuma minta satu hal spesifik, dia butuh sebuah crossbow, senjata yang bisa dipakai di level 0, minimal 3 poin serangan, dan jarak tembak 12 poin ke atas. Ditambah satu syarat lagi, harganya nggak boleh lebih dari 40 koin tembaga. Si penjual langsung mengeluarkan koleksi terbaiknya, sebuah crossbow dengan kemampuan tembakan super cepat. Senjata ini punya efek tembakan 3 kali lipat, ditambah 5 poin serangan ekstra. Walaupun kecepatan tembak dasarnya cuma 8, tapi berkat efek tembakan cepat, kecepatannya bisa melonjak sampai 15 poin. Jangkauannya mencapai 30 yard dan harganya cuma 35 koin tembaga. Tanpa pikir panjang, Yan langsung setuju dan meminta pelayan toko menambahkan 9 wadah anak panah kelas rendah dengan isi 1000 anak panah per wadah. Total belanjaannya habis 44 koin tembaga dan transaksi pun selesai dilakukan. Dia melangkah keluar toko, meninggalkan si penjual yang tersenyum lebar saking gembiranya. Setelah semua perlengkapan siap, Yan tahu ini saat yang tepat untuk langsung menuju area monster bison. Asal tahu saja, monster bison di sana itu sebenarnya sudah level 8. Bahkan pemain nomor 1 di papan peringkat pun belum berani menghadapi mereka sendirian. Apalagi kalau harus berhadapan dengan yang lebih tangguh, yaitu sang pemimpin kawanan monster bison. Di game ini, setiap pemimpin monster adalah jenis monster langka. Tapi berkat memori dari kehidupan masa lalunya, dan sangat percaya diri bisa menumbangkan bos bison itu meski beda level. Setibanya di sana, Yan langsung mengambil posisi aman di atas tebing batu yang terjal. Dia menempatkan dirinya di sela tebing, posisi taktis paling sempurna yang dia cari. Dia langsung membidik sang pemimpin bison yang untungnya cuma punya 300 darah. Jaraknya benar-benar pas berada di dalam jangkauan tembak crossbow miliknya. Tanpa ragu, Yan langsung melepaskan 3 tembakan beruntun ke arah targetnya. 2 tembakan meleset, tapi 1 berhasil mendarat dan mengurangi 1 poin darah si bison. Darahnya berkurang jadi 299, tapi umpan Yan sukses memicu amarahnya. Yan sangat sadar bahwa dia hanya bisa menghasilkan 1 poin kerusakan per hit
karena perbedaan level yang terlalu jauh di antara mereka. Tapi santai, dia sudah membawa 9.000 anak panah untuk perlahan mengikis darah monster itu. Sampai habis. Yan terus menghujani si Bison dengan tembakan. Ada beberapa anak panah yang meleset, tapi sisanya telak mengenai sasaran. Bison itu mengamuk dan mencoba menyerbu ke atas tebing, tapi usahanya sia-sia belaka. Monster itu malah membenturkan kepalanya sendiri ke batu. Yan terus menambak sambil menyuruhnya menyerah. Karena posisi berdirinya sekarang adalah area rusak sistem atau bug yang baru akan diperbaiki di masa depan. Hasilnya, si Bison sama sekali tidak bisa menyerang balik dirinya. 3 jam berlalu, Yan telah menghabiskan 4.000 anak panah. Dan si Bison tangguh itu masih saja berdiri meski kondisinya sudah sekarat. Pantang menyerah, Yan melepaskan tembakan-tembakan terakhir untuk menghabisi nyawa sang pemimpin Bison. Alhasil, dia langsung mendapatkan lebih dari 8.000 poin pengalaman berharga. Dan dia berhasil naik ke level 2. Yan sendiri kaget melihat besarnya poin pengalaman yang barusan dia dapatkan. Bukti nyata kalau berburu monster di atas levelnya itu memberikan XP melimpah. Yan langsung berjalan ke bekas jasad Bison tadi untuk memeriksa hasil dropnya. Begitu diperiksa, ternyata dia berhasil mendapatkan sebuah belati tingkat perunggu. Selain mendapat tambahan 5 koin tembaga, dia masih belum bisa melihat status asli belatunya. Perlu kalian tahu, tingkatan perlengkapan di game ini dibagi mulai dari papan putih, perunggu, perak, emas, hingga tingkat legendaris. Masalahnya, jumlah monster langka semacam tipe pemimpin itu sedikit sekali. Apalagi kelas sub-elite, elite, sampai lord, jumlahnya sangat langka di game. Hanya sekitar 1 dari 1.000 monster yang menjatuhkan perlengkapan beratribut. Makanya setiap barang drop itu sangat berharga. Senjata tingkat perunggu sendiri punya daya serang 20% lebih tinggi dibanding senjata biasa. Ditambah lagi ada bonus status tambahan. Yan memperhitungkan kalau si pemimpin Bison tadi harusnya menjatuhkan perlengkapan level 5. Artinya, harga jual belati perunggu ini minimal bisa tembus 3 koin perak atau lebih. Meski begitu, dia sadar harus mengidentifikasinya dulu untuk melihat rincian status aslinya. Tepat saat itu, sebuah notifikasi sistem muncul. Mengabarkan kalau pelindung kaki yang dia jual tadi sudah laku seharga 8 koin tembaga. Ditambah lagi, Kawok yang memberinya buku menyelinap kemarin, si Flying Stone, mendadak minta waktu untuk berbicara dengannya. Yan pun setuju untuk mengobrol dengannya. Dan cowok itu langsung berteriak kegirangan. Menceritakan betapa tepatnya ramalan Yan saat dia mendatangi titik koordinat yang diberikan kemarin. Semuanya benar-benar persis seperti ucapannya. Hebatnya, dia membocorkan kalau 2 buku menyelinap sudah didapat. Membuat waktu naik levelnya jadi jauh lebih cepat. Cowok itu sampai bertanya keheranan kenapa Yan bisa begitu royal membagikan informasi sepenting itu padanya. Tapi Yan cuma menyuruhnya untuk tidak usah terlalu berlebihan. Dia hanya mengingatkan untuk segera mengirimkan keahlian persepsi burung hantu malam jika barang itu drop nanti. Dan cowok itu langsung menjamin akan mengirimkannya tepat saat barang tersebut berhasil didapatkan. Dia penasaran dari mana Yan tahu segalanya. Dan Yan santai menjawab kalau dia sempat menghapus akun lamanya, lalu membuat ulang karakter pencuri. Mendengarnya, cowok itu seketika dibuat takjub. Dia langsung menyimpulkan kalau level akun lama Yan minimal sudah mencapai tingkat ahli. Dia lalu bertanya apakah Yan pernah menembus dunia perkemahan saman gugur di akun lamanya. Karena timnya sendiri sudah berkali-kali mencoba menaklukkan dunia itu. Tapi mereka selalu dibantai habis-habisan di dalam. Bahkan, mereka hampir saja nyaris kehilangan seluruh poin pengalaman beserta seluruh perlengkapan terbaik mereka. Yan setuju mengajari. Tapi dia langsung memasang tarif panduan strategi lengkap sebesar 2 koin. Perak tanpa nego sama sekali. Cowok itu sampai bertanya lagi saking tidak percaya kalau Yan punya panduan rahasia dumian sesulit itu. Dan Yan menjawab ya. Wajah Flying Stone langsung cerah gembira. Dia meyakinkan Yan kalau dia bakal membujuk ketuanya buat membayar 2 koin perak itu. Selesai berurusan dengan Flying Stone, Yan segera pergi ke kota Trek untuk mengidentifikasi belatinya tadi. Dia menemui seorang petugas penaksir yang langsung menanyakan barang apa yang ingin dia identifikasi. Dan Yan pun menunjukkan belati miliknya. Penaksir itu bilang biayanya 10 koin tembaga. Sebuah nominal yang seketika membuat Yan terkejut.
Sebab secara taktis, biaya identifikasi dari NPC cuma 5% dari total harga daur ulang barangnya. Sedangkan harga pasarannya sendiri, biasanya bisa 6 kali lipat lebih tinggi dari itu. Ini artinya belati perunggu ini bernilai minimal 12 koin perak. Penasaran dengan status tersembunyinya, Yan langsung menyuruh sang penilai untuk segera mengidentifikasinya. Proses identifikasi selesai, dan jendela status belati itu akhirnya muncul. Belati perunggu dengan poin serangan dasar sebesar 18 poin. Hanya bisa dipakai oleh pencuri, dan yang paling gila, ada bonus 5 poin kekuatan tambahan di dalamnya. Baru dari atribut dasarnya saja, senjata ini punya daya serang hampir 10 poin lebih tinggi dibanding belati biasa. Selisih status yang sangat cukup untuk membuat dirinya tidak terkalahkan di fase awal. Setelah kalkulasi cepat, Yan menyadari persiapannya matang dengan senjata baru serta keahlian vital, skill dan pemulihan. Tapi, dia masih butuh satu kemampuan penting untuk menjaga ketahanan bertarungnya di lapangan. Sebagai pencuri, jika ingin memiliki kemampuan bertarung yang terus konsisten berlanjut, pilihan terbaiknya jatuh pada keahlian membuat ramuan atau teknik perban. Ditambah lagi, ramuan darat dan ramuan khusus sangat krusial saat pertempuran demi memulihkan kondisi dan daya tempur secara instan. Namun masalahnya, harga barang pemulihan ini sangatlah mahal. Meski Yan tidak pusing soal dana, pengalaman masa lalunya memberitahu cara terbaik menghemat emas. Karena itulah, dia memutuskan bahwa mempelajari keahlian perban tempur adalah pilihan paling efisien. Yan pun segera bergegas menuju toko obat untuk membeli 2 buah ramuan pernapasan bawah air tingkat dasar. Ini semua demi memuluskan rencana utamanya, yaitu mengamankan buku keahlian perban tempur terlebih dahulu. Begitu transaksi selesai, Yan langsung mengarah ke Danau Rando. Dia mengaktifkan mode senyap saat melintasi area, karena melihat ada sekelompok pemain yang sedang baku hantam. Dia segera sampai di gerbang desa Fishman. Namun, dia wajib menembus desa monster ini untuk bisa mencapai Danau Rando. Tanpa bantuan 1000 pasukan, untuk membersihkan area. Yang tahu satu-satunya taktik cerdas di sini adalah mengandalkan penyusupan senyap. Tepat saat itu, sebuah notifikasi sistem mendadak muncul di layarnya. Rupanya itu adalah pengumuman paksa dari Guild Victorious Return. Mereka menyatakan sedang melakukan pembersihan wilayah di sekitar desa Fishman sekarang juga, dan mengusir paksa semua pemain lain agar segera angkat kaki. Mendengar nama itu, ingatan yang langsung kembali ke masa lalunya. Kelompok arogan yang suka memanfaatkan jumlah kekuasaan mereka demi menindas para pemain solo. Bahkan di kehidupan dulu, yang sempat dikejar-kejar oleh mereka selama berbulan-bulan. Kali ini, dia akan membalas dendam secara perlahan sembari mengaktifkan mode senyapnya lagi. Yan bergerak lincah melewati celah desa, dan tepat saat dia berhasil lolos dari sana, efek penyamarannya habis tepat ketika dia memasuki area terbuka menuju tepi danau. Serangan mendadak datang dari seorang penyihir elemen yang langsung melontarkan bola api ke arahnya. Penyihir sombong dari Guild Victorious itu menyuruh Yan pergi karena wilayah ini telah mereka kuasai sepenuhnya. Mengamati situasi sekitar dengan cepat, Yan menyadari targetnya terisolasi tanpa kawalan, dan ini adalah mangsa yang empuk. Melawan penyihir berarti harus menutup jarak secepat mungkin. Taktik cerdas yang langsung Yan eksekusi tanpa ragu. Memanfaatkan jeda waktu 2 detik penuh saat si penyihir sibuk merapal mantra ledakan api, Yan berhasil merangsak maju memotong jarak pertahanan. Menghujamkan belati barunya tepat ke arah dada target. Langsung menguras 23 poin kesehatannya seketika. Dorongan kuat itu mementalkan si penyihir ke belakang sembari berteriak penuh emosi. Cari mati namanya, nekat masuk ke area yang sudah dikuasai penuh oleh guild mereka. Penyihir itu melepas cincin api untuk menjebak Yan, tapi Yan tidak mundur sama sekali, karena langsung menenggak ramuan pemulih instan. Momen pas untuk langsung menerjang maju. Begitu dekat, serangan Yan langsung memotong 36 poin darah lawan. Pada titik ini, si penyihir mulai panik, dan langsung menembakkan ledakan sihir kuat demi memaksa Yan mundur menjauh. Ledakan itu telah menghantam Yan hingga membuatnya terpental ke belakang, sementara si penyihir mengejaknya, karena cuma seorang pencuri level 2 biasa. Dia merasa di atas angin, yakin hanya butuh 1 bola api lagi untuk menghabisi Yan, dan dia sangat percaya diri bisa menyelesaikannya dengan cepat.
Tapi tepat saat dia sedang merapal bola apinya, Yan tiba-tiba sudah berada di depannya secepat kilat. Melepaskan serangan Vitang, mematikan ke arah lehernya. Serangan kilat itu begitu cepat hingga membuat si penyihir bingung setengah mati bagaimana bisa dikalahkan oleh seorang pencuri yang baru level 2. Yang seharusnya sudah tewas setelah terkena telak bola apinya tadi. Yang tersenyum sinis untuk semakin memancing emosinya. Dan saat itulah si penyihir sadar kalau Yan memakai ramuan pemulih instan. Dia pun terpaksa bertanya dari mana Yan bisa mendapatkan uang sebanyak itu untuk membeli ramuan mahal, padahal cuma seorang pencuri solo level 2. Yan membalasnya dengan dingin, menyuruhnya mencari jawaban konyol itu setelah dia hidup kembali di kota nanti. Penyihir itu akhirnya tewas dan diteleportasi kembali ke kota, sambil menjatuhkan tongkat perunggunya yang bernilai paling sedikit 10 koin tembaga. Yan langsung sadar tidak bisa berlama-lama di sini, karena Gil lawan pasti akan segera memburunya secara massal. Tepat seperti prediksinya, anggota Gil lainnya segera menemukan jasad rekan mereka yang tewas mengenaskan di tepi danau. Tanpa membuang waktu, mereka langsung mengepung area danau begitu melihat posisi Yan. Seorang musuh menerjang dengan pedang besar demi menebas Yan dalam sekali tebas. Tapi Yan dengan refleks dewa langsung melompat menghindar di detik terakhir. Penyerang itu dibuat shock oleh kecepatan luar biasa Yan yang kini terus berlari mendekati tepian danau. Yan langsung menenggak ramuan napas dalam air. Musuh terdekat akhirnya menyadari rencana licik kalau Yan mencoba melarikan diri ke dalam danau dan segera memerintahkan pasukannya untuk menghentikan Yan. Sekuat tenaga, mereka mengerahkan segalanya demi bisa mengejar pergerakan Yan. Tapi demi bertahan hidup, Yan tidak akan tinggal diam membiarkan dirinya tertangkap begitu saja. Yan berhasil melompat ke dalam danau sebelum terkejar. Dan karena para pengejar tidak membawa ramuan napas dalam air, mereka hanya bisa melongo melihatnya lolos. Setelah anggota yang tewas tadi hidup kembali, mereka langsung menanyakan siapa nama si pencuri. Lalu dia mengungkapkan bahwa identitasnya adalah Nirvana Flame. Ketua Gil itu pun langsung mengancam akan mencabik-cabik Yan saat mereka berhasil menangkapnya nanti. Yas, di sisi lain, masih terus berenang menjelajahi bawah air dan segera menemukan sebuah peti harta karun di dasar danau. Begitu dibuka, dia mendapatkan mutiara penolak air manusia ikan. Item khusus yang memberikan kemampuan bernapas di dalam air. Begitu aktif, mutiara ini memungkinkan penggunanya bernapas di bawah air selama 30 menit. Namun memiliki waktu jeda selama 12 jam. Meski item ini tergolong tidak langka, Yan tidak peduli karena item ini sangat berguna bagi dirinya saat ini. Tiba-tiba saja, beberapa trisula emas meluncur cepat ke arahnya. Membuatnya sadar kalau dia baru saja masuk ke sarang manusia ikan. Dia langsung mengubah rute gerakannya, menghindari rute awal, karena dia tahu bertarung di bawah air lawan manusia ikan itu mustahil. Berkat Guild Victorious Return yang menyerang manusia ikan itu, Yan berhasil lolos ke permukaan dengan aman. Tidak lama kemudian, dia berhasil mencapai Pulau Lake Heart, lokasi tujuan utamanya. Tepat ketika dia mengangkat kepalanya keluar dari dalam air, dia melihat ke depan dan menemukan gadis berambut merah muda di kejauhan. Ternyata, dia sangat mengenali siapa sosok gadis tersebut. Dia adalah Xiao, sosok penyihir suci yang menjadi rekan satu timnya pada masa lalu. Yan tidak menyangka bertemu dengannya di danau ini setelah terlahir kembali. Padahal ada begitu banyak kenangan yang telah mereka lalui bersama di masa lalu. Karena kini mereka dipertemukan kembali, Yan sangat yakin bahwa ini adalah sebuah takdir. Tepat ketika Yao melihat Yan, rasa takut langsung menyelimutinya karena dia sedang dikejar oleh 3 monster. Dan jika Yan memutuskan ikut menyerangnya pada saat kritis itu, dia pasti tidak akan sanggup untuk mempertahankan dirinya. Tepat di saat itu, Yan melompat keluar dari air untuk menyerang salah satu monster, memberi Yao kesempatan emas untuk menghadapi monster yang satunya lagi. Pada akhirnya, mereka sanggup mengalahkan ketiga monster itu dan segera berenang bersama menuju ke luar dari area air. Yao segera berterima kasih atas pertolongan Yan. Yan meyakinkan bahwa dia sangat senang bisa membantunya. Lalu dia pun mulai memperkenalkan dirinya kepada gadis tersebut. Yao sangat terkejut saat mendengar nama tersebut. Penasaran apakah dia adalah sosok yang sama dengan yang dia kenal di dunia nyata. Yao pun ikut memperkenalkan nama karakter dalam gamenya.
yaitu Caca. Lalu dia langsung meminta Yan untuk menjadi teman di dalam game. Tanpa ragu Yan langsung menerimanya. Lalu dia bertanya apa yang sedang Yao lakukan di Pulau Lake Hair. Yao menjelaskan bahwa dia memiliki misi untuk memburu laba-laba air sekaligus mengumpulkan beberapa kantung air. Yan mengungkapkan bahwa dia juga mengincar laba-laba air. Namun targetnya adalah mengumpulkan sutra dengan kualitas yang bagus. Yan menawarkan untuk membentuk tim dan gadis itu langsung setuju. Dia mengungkapkan bahwa dia menyimpan beberapa sutra sisa jarahan dari laba-laba air yang baru saja dia habisi sebelumnya. Dia memberitahu Yan bahwa dia bisa memberikan sutra-sutra itu sebagai sebuah hadiah. Yan akhirnya mendapatkan 12 sutra, yang nilainya itu setara dengan 36 koin tembaga. Yao berkata dia sama sekali tidak keberatan, sebab kerugiannya jauh lebih besar jika dia sampai mati. Jadi, 36 koin tembaga itu bukan apa-apa. Terlebih lagi, dia tidak butuh sutra tersebut karena misinya sama sekali tidak fokus pada item itu. Yang berarti, barang itu hanya akan menjadi tidak berguna baginya. Tepat saat itu, bos laba-laba air muncul, membuat Yao seketika menjadi panik. Yan segera membuat party bersama Yao sebelum menerjang maju ke arah laba-laba. Mendaratkan sebuah serangan yang telah diperkuat oleh skill Vital Strike miliknya. Serangan ini memotong 52 health point, dibantu skill Holy Judgment milik Yao. Yan kembali memotong 70 poin darah musuh, lalu dengan cepat menyuruh Yao untuk melompat. Yan langsung mencabut busur silangnya. Dia memberitahu Yao bahwa dia akan menarik perhatian si laba-laba agar Yao mendapat kesempatan bebas memberikan damage padanya. Yan menembakkan 3 anak panah ke tubuh laba-laba. Setiap tembakan berhasil memotong rata-rata 30 poin dari darah monster tersebut. Sihir suci milik Yao menghantam telak sang monster, memberikan damage akhir yang menguras sisa darahnya hingga tewas. Setelah monster itu mati, Yao dibuat terperangah karena seluruh kerja sama taktis dengan Yan berjalan begitu mulus. Padahal bos monster itu memiliki kekuatan yang cukup besar. Mereka sanggup menumbangkannya dengan sangat mudah. Dan Yao menyadari ini adalah pertama kalinya dia merasakan tempo pertarungan sahabat ini. Dia sadar koordinasi taktis mereka berdua sangat mulus. Rasanya seolah-olah mereka sudah berada di dalam party yang sama sejak lama. Yang menyadari bahwa pikiran rekannya itu sedang teralihkan. Lalu bertanya, apakah ada masalah? Namun dia cepat-cepat membalas bahwa semuanya aman. Tapi, dia langsung mengakui kalau kehebatan mekanik bermain yang sangat luar biasa. Membuatnya heran kenapa pemain dengan analisis hebat ini memilih solo grinding. Yan menjawab santai kalau dia sudah terbiasa solo grinding, dan Yao pun langsung menyodorkan rencana kerja sama taktis karena tahu Yan bermain tanpa rekan tim. Dia membocorkan bahwa timnya sedang menyusun panduan strategi untuk menaklukkan trek area hutan tren kota, lalu menawari Yan apakah dia berminat ikut bergabung. Yan langsung menganalisis komposisi tim dan bertanya berapa jumlah prajurit perisai mereka. Lengkap dengan kalkulasi status pertahanan dan poin darah, karena hutan tren adalah dungeon level 3, dengan bos utama Raja Tren yang merupakan monster sub-elite. Artinya, jika barisan tank mereka kekurangan poin pertahanan, maka mengalahkan bos ini akan sangat mustahil. Yao membeberkan statistik mereka. 2 prajurit perisai dengan pertahanan 53 dan HP 230. Yan langsung menggelengkan kepala. Angka itu tidak cukup. Sangat kurang, karena Raja Tren memiliki peluang 2% untuk menghasilkan serangan kritis mematikan. Jadi jika poin pertahanan tank tidak menyentuh 60, mereka bisa tewas dalam sekali pukul. Selain itu, kemampuan penyembuhan milik pendeta mereka wajib dinaikkan. Yao terkejut mengetahui fakta serangan kritis bos itu. Karena ini, pertama kalinya dia mendengar detail mekanik tersebut. Analisis tajam ini membuatnya tercengang. Hingga dia bertanya, bagaimana yang bisa tahu rahasia database game ini. Yao kemudian menjelaskan bahwa timnya sudah merancang persiapan matang selama berhari-hari. Makanya, mereka tidak boleh menyerah begitu saja. Apalagi untuk mendongkrak status pertahanan hingga 60 poin. Mereka minimal butuh 1 perlengkapan pelindung tingkat perunggu, yang pencariannya sangat sulit di fase ini. Yang menawarkan taktik alternatif yang sangat berani, yaitu membiarkan dirinya memegang kendali penuh komando tim mereka. Yao kaget setengah mati
namun dia buru-buru menjelaskan kalau dia tidak pernah meragukan kapasitas tempur Yan. Hanya saja, meyakinkan seluruh anggota tim untuk patuh pada komando luar sangatlah sulit. Meski begitu, dia berjanji akan mencoba membujuk mereka, dan setelah mencapai kesepakatan itu, mereka pun segera memeriksa tumpukan barang jarahan yang dijatuhkan oleh bos monster tersebut. Yao memamerkan keahlian identifikasi miliknya. Dan kejutan muncul, karena item pertama yang terdeteksi adalah senjata kelas penyihir. Yan langsung memberikannya kepada Yao. Yao kemudian menanyakan, apa bagian jarahan yang ingin Yan ambil. Yan menjawab bahwa bos tersebut menjatuhkan buku keahlian aktif untuk kelas pencuri bernama Asasinat. Jadi dia memutuskan untuk mengamankan buku keahlian tersebut beserta sutra halus. Yao merasa lega, karena Yan juga mendapatkan jarahan berharga. Dengan begitu, dia tidak perlu merasa sungkan untuk mengklaim perlengkapan penyihir miliknya sendiri. Tepat saat itu, sistem game mengumumkan peringatan keluar paksa karena server akan segera dimatikan. Dalam 3 menit, mereka berdua pun terpaksa segera mengucapkan salam perpisahan. Beberapa detik kemudian, Yan langsung membuka matanya kembali di dalam kamarnya sendiri. Dia menyadari bahwa waktu sudah berganti menjadi fajar di hari kedua petualangannya. Walaupun saat ini dia sedang offline dari aktivitas leveling, Yan tahu dia harus menjaga kebugaran fisik aslinya. Terlebih lagi, sosok Shao pasti akan dikelilingi banyak pengawal ketat di sekitarnya. Jadi dia tidak boleh membiarkan refleks fisiknya melemah atau berada dalam posisi lengah. Begitu melangkah keluar, Yan sempat kehilangan fokus konsentrasinya. Kelalaian fatal yang nyaris merenggut nyawanya saat sebuah truk besar hampir saja memicu reinkarnasi baru. Tepat saat itu, si gadis berambut merah muda, si Yao, berlari memeriksa keadaan Yan. Si Yao menariknya sambil memarahinya karena bertindak ceroboh sampai tubuhnya mulai berdarah. Dia menyuruh Yan menunggu selagi dia mengambil kotak pertolongan pertama dari mobilnya. Ternyata, si Yao adalah teman sebangku Yan, sekaligus penyesalan terbesar dari kehidupan masa lalunya dulu. Karena kepribadiannya yang lemah dulu, dia tidak pernah sanggup menyatakan perasaannya pada si Yao. Akibatnya, dia menjadi sasaran empuk tahu setelah pria itu tahu hubungan dekat mereka berdua. Hingga akhirnya membuat mentalnya benar-benar terguncang sangat hebat. Selesai mengobatinya, si Yao kembali mengomeli Yan agar berhenti bertindak nekat seperti itu. Tapi Yan sama sekali tidak bisa mengalihkan pandangan dari wajah cantiknya. Si Yao segera masuk ke dalam mobil untuk pergi. Namun tepat saat dia masuk, dia mulai bertanya-tanya apakah Yan adalah Nirvana Flame yang dia temui di game. Ini membuktikan kalau sebenarnya si Yao adalah Caca di dalam game. Namun dia masih belum mau percaya sepenuhnya kalau Yan dan Nirvana Flame adalah orang yang sama. Di sisi lain, melihat Yao membuat Yan senang, tapi dia sadar harus segera bersiap-siap. Jika tidak, Shao akan menghancurkan semua hal berharga yang dia miliki. Dia sadar bahwa dia harus menjadi pemain yang sangat hebat di game ini. Karena hanya dengan cara itulah, dia bisa mengubah takdir buruk masa lalunya. Tiba-tiba saja, sebuah telepon masuk dari Tang Yao yang langsung mengomelinya karena menghilang. Selama 2 hari, Yan mencoba menenangkan diri sejenak sebelum akhirnya mengangkat panggilan telepon itu. Menunjukkan betapa bahagianya, dia melihat sahabatnya, Tang, ternyata masih hidup. Tang adalah sahabat terbaik Yan yang dulu selalu ada saat dia jatuh terpuruk ke jurang terdalam. Tang bahkan rela mengambil risiko terlacak oleh Tao demi bisa membantunya bertahan hidup lebih mudah. Namun, Tang sangat menyukai wanita di kehidupan masa lalunya. Dia terlibat perkelahian di bar karena cemburu yang memicu kemarahan sosok besar. Sosok berkuasa kejam itu menghajar Tang hingga tewas lalu membuangnya di gang yang gelap. Tapi di kehidupan kali ini, Yan tidak akan membiarkan tragedi itu terulang kembali. Tidak lama kemudian, Tang dan Yan bertemu, dan Tang langsung memeluknya erat layaknya pacar sendiri. Dia bertanya apakah Yan memainkan game baru. Dan Yan menjawab, kalau saat ini dia sudah mencapai level 2. Tang memujinya karena naik level begitu cepat. Lalu dia memberikan sebuah usul menarik. Dia mengajak bertanding di arena PK sambil memamerkan statusnya sebagai Arkan Mage level 3. Rupanya, bar PK ini adalah klub hiburan tempat para gamer bisa memakai karakter mereka untuk bertarung dalam duel kompetitif 1 lawan 1. Menariknya, mode duel ini sama sekali tidak memengaruhi progres utama dalam game. Meski begitu, duel di sini
selalu dibumbui taruhan yang biasanya memperebutkan item, berupa 1 atau 2 buah perlengkapan perang dari game. Parahnya lagi, Tang ini hobi bertaruh, padahal dia selalu saja kalah telak. Begitu mereka masuk ke bar, si bermulut besar Wei Kei langsung mengejek dan menantang Tang untuk bagi-bagi uang gratis lagi. Dia juga terkejut melihat Yan ikut mengantar Tang, lalu mulai mengejek apakah hukuman yang diterimanya waktu itu masih belum cukup. Tang meyakinkan Yan bahwa dia tidak perlu merasa khawatir selama ada dirinya di sana, tapi Yan tetap tenang saja. Wei menyadari hal itu dan mulai bertanya-tanya apa yang berubah dari Yan karena terlihat begitu tenang. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Tang menantang mereka masuk game dan langsung mengusulkan taruhan sebesar 200 per ronde. Alright, kita akan melihat pembuktian taktik murni saat Wei bersiap memakai helm pertempuran. Yang sadar Wei adalah seorang berserker level 3 yang sudah punya skill charge, artinya ini murni kerugian taktis bagian. Seolah masalah ini masih belum cukup. Medan tempurnya adalah tanah lapang terbuka, membuat Wei tidak akan bisa menghindar dengan mudah. Yan langsung mengambil kesimpulan logis bahwa temannya akan kalah telak. Lalu salah satu anak buah Wei bernama Su Feng menyela. Su Feng menantang Yan untuk melakukan duel taruhan terpisah juga. Yan menganalisis situasi sejenak sebelum menyetujuinya, menegaskan hanya akan bermain 1 ronde tapi dengan taruhan yang sangat besar. Hal ini membuat lawannya meradang dan langsung membentak Yan, mengancam akan memberinya pelajaran berharga karena sudah bersikap sangat sombong. Karena memegang 700 koin, dia menantang taruhan senilai 700. Beberapa saat kemudian, keduanya melakukan loke untuk memulai pertarungan. Arena pertarungannya adalah hutan bambu, dan Yan langsung mengejutkan lawan dengan mengaktifkan stealth. Tanpa bisa diantisipasi, sosok Yan lenyap sepenuhnya dari pandangan. Alih-alih panik, Su Feng mengambil posisi defensif kokoh, mengantisipasi kesalahan posisi dari gerakan Yan. Mendadak, Yan muncul tepat di atasnya, meluncurkan tebasan fatal ke leher tanpa memberi ruang untuk bereaksi. Serangan itu instan memangkas 40 HP miliknya, membuat Feng menebas pedangnya secara membabi buta. Sembari kebingungan menebat bagaimana Yan bisa memprediksi titik butanya, tebasan asal Feng meleset jauh, membuka celah fatal yang dimanfaatkan Yan untuk mengeksekusinya dengan skill Vital Strike. Para penonton yang menyaksikan, kita semua dibuat terperangah melihat eksekusi taktis Yan yang menumbangkan Feng begitu cepat. Di sisi lain, Yan sama sekali tidak merasakan ketegangan taktis dari duel ini, menganggap melawan ranger level 2 hanyalah sebuah penindasan sepihak. Sementara itu di pihak Feng, terpaku heran memikirkan bagaimana Yan mengungguli kecepatannya hingga mendaratkan 1 serangan instan yang langsung menyudahi segalanya. Feng mulai mempertanyakan sejak kapan Yan jadi sekejam ini, mengingatnya sebagai anak lemah yang dulu selalu mereka tindas. Di sisi lain, Tang telah kalah 2 kali melawan Wei, tetapi Yan sama sekali tidak terkejut. Tang beralasan kekalahannya disebabkan karena Wei memiliki anti-magi aura. Namun Yan menegaskan kepadanya bahwa mekanik pertahanan itu sama sekali tidak sekuat bayangannya. Dia membeberkan triknya, asalkan bisa membaca timing pelepasan sihir dengan tepat. Mengatasi berserker bertipe agresif seperti Wei sebenarnya sangat mudah. Tang membenarkan ucapan itu, namun heran dari mana Yan mendapatkan pemahaman sedalam itu. Di tengah kebingungan Tang menanyakan sumber ilmunya, Yan justru mengeluarkan segepok uang tunai hasil taruhan tadi. Melihat pemandangan tersebut, emosi Feng langsung meledak dan dia mulai memaki Yan, menuntut penjelasan mengapa dia bisa bersikap begitu kongkat di depan mereka. Dia menerjang cepat ke arah Yan, melayangkan pukulan keras ke kepala untuk memberi pelajaran fisik. Tapi Yan dengan refleks bersih menangkap lengannya dan langsung membantingnya keras ke lantai. Pengalaman latihan fisik yang dilewati Yan di kehidupan masa lalunya membuat pertarungan jarak dekat ini terasa sangat sepele. Tang dibuat melongo menyaksikan sahabatnya melumpuhkan Feng ke tanah tanpa mengeluarkan energi sama sekali. Kejadian ini sukses membuat antek-antek Wei lainnya mulai merasa nyeri. Khawatir mereka akan berakhir babak belur jika berani bertindak gegabah. Wei sendiri menyadari ada perubahan drastis dalam pembawaan dan insting bertarung Yan. Saat yang lain berniat mengeroyok, Wei langsung menahan gerakan mereka. Wei mengonfirmasi taktik kemenangan atas Feng, dan Yan dengan santai mengejek bahwa lawannya tadi terlalu lemah. Wei kemudian menantangnya
menanyakan ketertarikannya untuk berduel taktis dengannya. Yan menjawab dia bisa saja, tapi ogah kalau taruhannya terlalu kecil. Wei membalas dia siap taruhan 1000 koin per ronde, dan ingin mereka tanding 3 ronde. Tang langsung protes, mengingatkan Wei kalau kelasnya adalah berserker level 3, sedangkan yang cuma Thief level 2. Tapi Yan menyela, berkata dia cuma mau tanding kalau taruhannya 3000 per ronde. Wei setuju begitu saja, karena dia tidak yakin kalau pencuri level 2 ini mampu membuat keajaiban besar. Tang malah cemas temannya bakal kalah telak. Lalu bertanya, apa Yan punya uang 3000 untuk taruhan? Dengan santai Yan mengaku tidak punya, makanya dia minta Tang meminjamkan uang itu. Tanpa ragu, Tang langsung meminjamkan koin emas kepada sahabatnya. Setelah semua urusan beres, mereka pun segera masuk ke arena. Mereka berdua mendarat di area padang rumput. Disinilah kita melihat Tang mulai panik, karena arena datar ini jelas merugikan pencuri yang sangat butuh tempat sembunyi. Sambil meremehkan, Wei menawarkan untuk mengganti jenis peta jika Yan merasa area terbuka ini tidak menguntungkan baginya. Tapi Yan menjawab, kalau semua ini baik-baik saja. Yan menegaskan kalau padang rumput datar pun tidak masalah. Tanpa banyak bicara, dia langsung mengaktifkan kemampuan senyap. Yan menghilang begitu saja, membuat Wei kebingungan menebak posisinya. Sambil mengendap-endap, Yan sadar kalau gesekan rumput bisa membongkar posisinya. Dan Wei pasti bisa melacak arah gerakannya dari goyangan rumput. Untuk mengatasinya, otak cerdas Yan langsung mencari bantuan dari kekuatan eksternal. Kekuatan eksternal yang dia pilih adalah embusan angin, dan dia mulai bergerak seirama dengannya. Angin menyamarkan jejak langkahnya, sehingga goyangan rumput tidak lagi terlihat jelas. Wei, yang awalnya bisa memantau pergerakan Yan, kini benar-benar kehilangan jejak target. Demi menahan agar Yan tidak mendekat, dia menebaskan pedangnya dengan brutal, tapi tidak mengenai apapun. Wei mulai keringat dingin, karena ini pertama kalinya dia harus menghadapi seorang pencuri yang mampu menguasai teknik senyap hingga tingkat sahli ini. Tiba-tiba angin reda, dan saat itu posisi Yan sudah berada tepat di belakang Wei. Namun dia memilih tetap sabar menanti embusan angin berikutnya berembus kembali sebelum menyerang. Di saat bersamaan, Wei sadar kalau Yan bergerak sangat lambat dalam mode senyap demi menjaga kesempurnaan strateginya. Berdasarkan tebakan instingnya, Wei yakin posisi musuh saat ini ada di depannya. Tapi dugaannya salah besar ketika tiba-tiba Yan melancarkan serangan kejutan tepat dari arah belakang. Menghabisi 35 angka kesehatannya, membuat Wei berteriak sangat frustrasi. Lalu dengan murka, dia mengayunkan pedang besarnya demi mengusir Yan. Yan berhasil melompat mundur menghindari tebasan, meninggalkan Wei yang heran bagaimana bisa dia tiba-tiba berada di punggungnya. Wei beralih ke taktik brutal dengan memutar pedang badai yang akhirnya mengenai Yan dan memotong 9 poin kesehatannya. Tapi Yan tidak ambil pusing karena otak cerdiknya sudah merancang langkah mematikan berikutnya. Dia sangat tahu kalau dua keterampilan yang digunakan Wei menyisakan celah jeda animasi selama 1 detik saja. Celah kecil yang sudah lebih dari cukup untuk mengunci kemenangan telak miliknya. Yan melesat ke arah Wei sebelum sang lawan sempat mengangkat kembali pedang besarnya. Lalu mendaratkan tusukan fatal ke dada Wei, menguras 96 poin kesehatannya. Membuat kita semua yang menyaksikan aksi cerdas ini terperangah kagum. Sisa 34 HP, Wei panik dan langsung ngecas Flame Slash. Tebasan itu mengarah tepat ke leher Yan, niatnya mau langsung menyudahi match ini. Melihat itu, Tang panik. Dia takut setengah mati karena kalau tebasan api itu kena, temannya pasti langsung game over. Yan sadar betul Wei sengaja pakai Flame Slash buat nyezon dan merusak jarak melee-nya. Tapi tenang, Yan sama sekali gak panik karena hitungan matangnya. Darahnya masih tebal, jadi dia sengaja trading damage dengan serangan itu. Yan memilih menahan hit itu mentah-mentah, mengorbankan lebih dari 50 poin HP miliknya demi momentum. Wei emosi berat dan langsung berteriak kesal ke arah Yan. Dia gak habis pikir bagaimana bisa Yan berani tentang skill andalannya. Wei makin agresif dan langsung menerjang maju pakai skill target bertenaga penuh. Tang makin ngeri karena kalau serangan itu masuk, Yan bakal kena stun fatal. Para anak buah Wei sudah mulai tersenyum puas, merasa pertempuran ini sudah selesai. Tapi lewat stat agility tinggi, Yan dengan lincah menghindari tebasan itu.
Melihat posisi Wei yang tidak seimbang, Yan memanfaatkan celah itu untuk menyergap. Sebuah serangan presisi langsung mendarat dan menghabiskan sisa HP Wei. Walau Yan juga terkena hit, dia tidak peduli karena kalkulasinya tepat. Serangan pembukanya sukses menyingkirkan musuh utama. Yan memenangkan duel taktis ini. Anak buah Wei shock berat sambil memegang kepala, sementara Tang langsung melompat ke girangan. Mereka benar-benar tidak percaya bos mereka bisa kalah secepat ini. Mereka heran bagaimana bisa seorang pencuri membaca cooldown dan mekanisme skill berserker begitu detail. Wei melepas helm VR miliknya dengan wajah pucat, menyadari dia baru saja di outplay. Tang langsung berlari menghampiri temannya untuk merayakan kemenangan gila yang di luar nalar ini. Menang hanya bermodalkan pencuri level 2. Yan tetap bersikap tenang dan merendah, menyebut kemenangan taktisnya cuma keberuntungan. Melihat makro game Yan yang luar biasa, Tang langsung meminta diajarkan cara mengoptimalkan mekanik kelas Arkan bagi miliknya sendiri. Yan setuju membagikan semua pengetahuannya, lalu tiba-tiba Wei berjalan mendekati mereka berdua. Tang langsung menantang dan bertanya, apa dia masih belum mau menerima kekalahan. Namun di luar dugaan Wei, dengan jantan mengakui kekalahan mutlaknya kali ini. Dia bahkan menawarkan mereka untuk sesekali mampir ke bar miliknya, agar bisa saling berbagi strategi game. Setelah pembicaraan singkat itu, Wei memberi isyarat kepada anak buahnya untuk segera membubarkan diri. Salah satu anggotanya bingung dan bertanya kenapa bosnya mendadak sangat menghormati Yan. Wei menjawab bahwa sebagai pemain profesional, dia harus bisa melihat visi jangka panjang. Melihat pembacaan game yang begitu rapi, dia tahu Yan kini telah menjadi pemain berbeda. Langkah terbaik saat ini adalah menjalin aliansi dengannya demi keuntungan mereka ke depan. Yan mengajak Tang keluar dari sana, berjanji mentraktirnya beberapa item sebagai perayaan kemenangan taktis ini. Tak lupa, dia juga berjanji membeberkan panduan lengkap bermain Arkan bagi malam nanti. Sesampainya di rumah, Yan langsung melatih kekuatan fisiknya agar tetap sejalan dengan refleks kilatnya di game. Selesai latihan fisik, dia merasa ini adalah waktu yang tepat untuk login kembali ke dalam game. Ada misi penting bersama tim Yao yang harus segera dia selesaikan hari ini, sesuai dengan kesepakatan mereka sebelumnya. Begitu login, notifikasi langsung berkedip di antar muka gaminya, menunjukkan sebuah permintaan pertemanan baru dari pemain bernama Ezzy. Tak ketinggalan dari Flying Stone, dia mengirimkan 1 koin perak sebagai ucapan terima kasih atas panduan taktis itu. Hingga tim mereka sukses membersihkan kamp Valen Saman. Melihat kejeniusan taktik Yan, klien kita ini bahkan langsung meminta panduan baru. Begitu Yan menyadari bahwa Ezzy adalah Tang, dia langsung menyusun rencana taktis untuk mengajaknya bergabung menyapu bersih hutan tren. Namun, dia punya perhitungan lain. Menjual panduan baru ke Flying Stone sekarang hanya akan membuat mereka curiga pada keahliannya. Dia menganalisis bahwa pilihan terbaik adalah menunggu sampai tim Flying Stone mengalami kegagalan telak beberapa kali terlebih dahulu. Baru setelah itu, dia akan mematok harga tertinggi. Sebelum melangkah lebih jauh, Dian memutuskan langkah pertama adalah menyelesaikan misi tersembunyi yang berharga terlebih dahulu. Dia lalu menemui tabib yang langsung menanyakan jumlah sutra yang berhasil dia kumpulkan. Yan menjawab bahwa dia membawa 30 sutra. Tabib itu sangat berterima kasih atas kebaikan hatinya, lalu menawarkan sebuah keahlian baru, sekaligus memberikan 30 sutra halus. Sebagai imbalan, sang tabib menawarkan apakah Yan ingin mempelajari keahlian membuat perban tempur tingkat menengah. Dan tanpa ragu Yan langsung setuju, karena inilah hadiah utama yang dia incar sejak mengambil misi tersembunyi ini. Dia langsung menguasai keahlian tersebut yang membutuhkan 10 lembar sutra. Tiap perban tempur ini mampu memulihkan 20 poin darah dalam 10 detik. Dan prosesnya bisa dibatalkan setelah 3 detik jika situasi mendesak. Ini juga bisa dia gunakan pada rekan setim. Sesaat setelah mempelajari keahlian itu, sistem memberitahu bahwa masih tersisa 80% tingkat penyelesaian untuk misi tersembunyi ini. Yang terkejut melihat progresnya baru 20%. Membuatnya curiga bahwa ini adalah misi berantai yang panjang. Sang tabib membenarkannya dengan meminta lebih banyak sutra lagi. Disinilah yang memastikan bahwa ini memang tipe misi berantai berhadiah besar. Tepat saat itu, ia menghubunginya untuk mengabarkan bahwa seluruh anggota tim sudah berkumpul dan menunggunya.
Yan langsung membalas bahwa dia segera datang. Dia pun segera bergerak ke titik teleportasi kota tempat Tang berada. Tang sudah bosan menunggu sebelum akhirnya Yan mendadak muncul tepat di belakangnya. Yan menjelaskan rencana permainan mereka untuk melakukan grinding dan menumbangkan sang Raja Tren. Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan rombongan Yao bersama sang ketua tim, Yulan. Tang langsung terpesona melihat dua gadis cantik di hadapannya, membuat fokus aslinya di dunia nyata sedikit goyah. Yao berbisik bahwa dia butuh perjuangan keras untuk meyakinkan Yulan agar mau menerima rencana ini. Jadi, Yan tidak boleh mengacaukan strategi ini sekarang. Sementara itu, pencuri angin dalam tim, Chen Bo, memperlihatkan raut tidak senang. Begitu menatap Yang secara langsung, Yulan menilai pembawaan pemuda ini tampak cukup menjanjikan. Yan dengan tenang meyakinkan bahwa strateginya sanggup menembus hutan tren tanpa hambatan. Namun, dia memberikan satu syarat mutlak bahwa posisi kapten tim harus diserahkan kepadanya, dan semua keputusan taktis harus di bawah kendalinya. Benar saja, Chen langsung menyela pembicaraan. Dia mempertanyakan alasan mereka harus mempercayai orang asing yang terkesan tidak tahu apa-apa dan bisa memicu kehancuran seluruh tim mereka. Yulan pun terpaksa menegur Chen dan mengingatkan tentang kesepakatan awal sebelum mereka datang ke pertemuan ini. Chen langsung membantah keras, kesal melihat Yulan justru membela orang asing. Mengabaikan egonya, Yulan berpaling ke arah Yan untuk meminta maaf atas ketidaksopanan tersebut. Yulan menawarkan diri untuk segera membentuk tim agar semua orang bisa langsung bergabung dalam grup. Meski begitu, Yan menegaskan bahwa kepatuhan mutlak pada perintahnya adalah harga mati. Jika ada yang tidak puas dengan kepemimpinannya, mereka bebas menantangnya setelah misi ini selesai. Selain itu, dia memberitahu mereka. Dia kasih pilihan simpel, kalau gak mau tunduk sama taktiknya, silakan angkat kaki sekarang juga. Tapi ingat, kalau ada yang berani sabotas atau bikin party web, dia gak bakal segan-segan buat sikat habis. Akhirnya, Yulan langsung bikin party baru dan ngundang semuanya. Begitu semua anggota masuk, Yulan langsung negasin kalau semua instruksi yang wajib dipatuhi tanpa banyak tanya. Dia juga jamin, siapapun yang berani berkhianat di belakang bahkan langsung didepak selamanya dari tim ini. Mau gak mau, Chen terpaksa join walau mukanya kelihatan kecut banget. Yan langsung ambil alih komando dan ngingetin kalau target mereka semua sama, yaitu buat taklukin dunian hutan tren secepat mungkin. Jadi, dia minta tolong banget jangan ada yang jadi beban. Bahkan dia berani jamin, kalau ada error gara-gara salah komandonya, dia bakal ganti rugi 10 koin perak buat masing-masing orang. Jelas aja seisi tim sok berat, sampai-sampai Yulan nanya ke Yao di mana nemu tawok senekat ini. Dengan percaya diri Yao ngeyakinin Yulan, kalau Yan ini emang bisa nyelesain tugasnya dengan mulus. Persis kayak obrolan mereka tadi. Gak pakai lama, Yan langsung minta semuanya setor nama dan data status. Giliran pertama jelas dimulai dari barisan Shield Warrior mereka. Si Bullet Water langsung maju duluan dan ngenalin diri sebagai main tank tim. Anggota lainnya pun gantian mulai nge-share semua rincian status mereka. Begitu semua data terkumpul, Yan mulai nyusun strategi belanja dan nentuin jenis ramuan apa saja yang wajib dibeli. Timnya langsung melongo denger itu, soalnya harga ramuan di sini mahal banget. Bahkan kalaupun mereka berhasil beresin hutan itu, bakal susah banget buat balik modal. Makanya Chen langsung motong dan nyebut Yan gak tahu apa-apa. Bagi Chen, buang-buang duit buat ramuan cuma demi lolos dari hutan tren itu ide yang konyol banget. Tang yang ngelihat itu malah meledek Chen. Nanya apa dia lagi bokek sampai gak mampu beli ramuan. Jelas ini bikin Chen emosi, tapi Tang malah makin gencar ngecengin dia habis-habisan. Di tengah keributan, Yao nyamperin Yan buat mastiin rencana ini. Dia ragu apa beli ramuan sebanyak ini emang perlu. Secara mereka bisa rugi bandar. Yan cuma senyum santai dan meyakinin kalau taktik ini gak bakal sia-sia. Dia minta Yao sabar nunggu sampai waktu pembuktian itu tiba. Masalahnya, target Yan kali ini bukanlah area dengan tingkat kesulitan yang biasa-biasa aja, tapi langsung ke level expert tertinggi, yang tentunya belum diketahui anggota timnya. Melihat timnya mulai ragu, Yulan pun turun tangan dan merintahin semuanya buat borong ramuan sesuai instruksi Yan. Begitu semua persediaan siap, party langsung bergerak menuju titik gerbang Dunian. Tepat sesampainya mereka di sana,
Yan nyuruh yang lain nunggu selagi dia bersiap buat nge-trigger segel masuknya. Dia menempelkan tangannya ke batu kuno itu dan ngebaca mantra pembuka gerbang Dumian. Begitu sistemnya aktif, Yan langsung milih opsi kesulitan paling mentok kanan alias tersulit, yaitu mode expert yang super mengerikan. Seketika seisi tim langsung terteleportasi masuk dan dapetin notifikasi kalau ini adalah area tingkat expert. Sontak seluruh anggota party langsung panik setengah mati. Bagi mereka, mustahil banget bisa lolos hidup-hidup dari neraka macam begini. Yulan terdiam sebentar mencoba buat berpikir jernih. Dia sadar, pro player kayak Yan gak mungkin ngelakuin blunder konyol macam begini tanpa alasan. Ini artinya, sejak awal Yan emang udah merancang skenario buat ngebabat habis tingkat kesulitan tertinggi. Chen yang dari awal memang berniat memicu drama, langsung menuduh Yan sengaja menyabotase tim agar mereka mati dan kehilangan poin pengalaman. Yan menjawab dengan sangat dingin, jika tidak puas silakan keluar saja sebelum Chen mulai mengamuk. Lebih jauh, Yao langsung menyela memperingatkan Chen bahwa Yan adalah rekan party yang dia undang sendiri. Yao meminta Chen mengarahkan kekesalannya kepada dirinya saja daripada terus menyudutkan Yan. Sontak Chen terkejut setengah mati karena tidak menyangka Yao akan pasang badan membela Yan. Yan kemudian menjelaskan dengan santai kalau tingkat ahli sebenarnya sangat mudah diatasi karena stat musuh hanya naik 30% dan hanya menuntut pemosisian pertahanan lebih dari prajurit perisai. Dia menambahkan bahwa boost trend memiliki beberapa perubahan pola serangan. Namun dia baru akan membagikan strategi itu saat phase pertarungan dimulai nanti. Yulan terkejut melihat Yan menganggap enteng mekanik ini karena dalam penjelajahan Dumian, selisih tipis 1% HP saja sanggup memicu pembersihan total seluruh anggota party. Apalagi perbedaan 30% HP. Hal ini membuat Yulan heran dari mana asal rasa percaya diri tinggi pria itu. Yao pun ikut memastikan kepada Yan apakah taktiknya kali ini benar-benar bisa diandalkan. Yan meyakinkannya bahwa dia tidak perlu cemas karena jalannya raid kali ini dijamin akan mulus. Di sisi lain, Chen terus mengawasi dengan sinis ingin melihat bagaimana Yan mengarahkan tim menaklukkan Dumian. Tingkat ahli ini, tiba-tiba tren menyerang dan Yan langsung berteriak memberi komando taktis untuk segera waspada karena mereka telah memasuki radius jangkauan serangan aktif monster. Karena serangan berupa akar cambuk dia memerintahkan semua anggota untuk menjaga jarak dan menyebar. Semua patuh kecuali Chen yang keras kepala hingga akhirnya terkena crowd control akibat jeratan akar. Dia berteriak histeris minta diselamatkan sebelum kehabisan darah akibat lilitan mematikan tersebut. Yan langsung bergerak gesit memberikan komando serangan balasan yang sangat rapi untuk timnya. Semua mengeksekusi perintah dengan sempurna hingga tren tumban dan Chen akhirnya terbebas dari jeratan. Dia langsung ambruk ke tanah menahan rasa sakit sambil menuduh Yan sengaja membiarkannya terjerat karena pasti sudah membaca posisi monster itu sejak awal. Namun sengaja tidak memperingatkannya. Yan menyuruhnya diam karena mereka berdua sebenarnya mendeteksi keberadaan tren tersebut secara bersamaan. Bahkan seorang prajurit perisai yang lambat saja sanggup menghindari serangan itu dengan mudah. Sangat aneh jika seorang thief dengan keunggulan kecepatan justru gagal membaca pergerakan lawan. Tang menimpali menyuruh Chen berhenti menyalahkan orang lain padahal mikromekaniknya sendiri sangat ampas. Tang bahkan menyindir bahwa akan jauh lebih baik jika merekrut thief acak dari pinggir jalan, karena mereka pasti bermain jauh lebih baik daripada Yan. Yulan juga menyuruh Chen untuk segera berhenti mempermalukan dirinya sendiri karena kelakuannya sudah sangat melewati batas. Chen ingin mendebat lagi, tetapi Yan langsung menghentikannya karena mereka harus segera membersihkan area depan. Hai memperingatkan bahwa ada banyak jebakan aktif buatan peri kegelapan di dalam hutan tren ini dan dialah yang akan meretas rute tersebut. Yan menyindir Chen sambil berkata bahwa dia akan menunjukkan demonstrasi nyata cara bermain thief sejati. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Yan melesat cepat menerobos hutan sambil membuka jalur aman bagi anggota tim di belakangnya. Yan menjinakkan setiap jebakan di sepanjang jalan dengan tebasan pisau super presisi membuat seluruh anggota tim tercengang melihatnya. Bahkan Yulan seolah tidak mempercayai penglihatannya sendiri bahwa dia sedang menyaksikan mekanik tingkat tinggi karena kecepatan Yan dalam melucuti jebakan benar-benar berada di level yang berbeda.
Chen menjela dengan kesal bahwa apa yang dilakukan Yan sangat biasa dan dia pun bisa melakukannya dengan mudah. Percobaan pertamanya berakhir kacau karena dia langsung masuk perangkap dasar dan hampir saja tereliminasi di tempat. Untungnya Yan bergerak cepat dan langsung menariknya tepat waktu sebelum terlambat. Yan langsung menyindirnya dan bilang kalau dia adalah tipe pencuri paling buruk yang pernah ditemuinya. Tapi Chen malah ngotot dan menuduh kalau Yan sengaja menjebaknya. Hanya karena Yan sudah melihat perangkap itu lebih dulu, tapi memilih melewatinya begitu saja. Tang langsung memarahi orang itu dan menyebutnya bodoh, karena sama sekali tidak tahu berterima kasih. Padahal dia pasti sudah mati kalau Yan tidak menolongnya tadi. Yan mengingatkan kalau dia sendiri yang salah, melangkah masuk perangkap dan tidak ada yang mendorongnya ke sana. Yan menegaskan kalau ini membuktikan bahwa Chen tidak pantas menjadi seorang pencuri hingga membuat Chen mulai emosi dan bertindak agresif. Chen langsung mencabut belatinya dan menantang duel, tapi Yan dengan santai menangkis dan berebut senjata itu. Yan menghempaskannya begitu saja, lalu mengejek kalau duel 1 lawan 1 dengannya terlalu mudah bagi Yan. Jadi sebaiknya dia membawa beberapa teman lagi untuk membantunya. Yulan segera menengahi dan menyuruh Chen berhenti bertingkah, karena sudah jelas dia sendiri yang ceroboh menginjak perangkap itu. Jadi dia tidak punya hak untuk melampiaskan kemarahannya kepada Yan. Yao juga menambahkan kalau Chen seharusnya bersyukur karena nyawanya diselamatkan dan dia sangat kecewa dengan sikap kekanak-kanakan orang itu. Chen masih terus mencoba membela diri atas kesalahannya, sambil mengingatkan rekan setimnya kalau mereka sudah lama bersama bahkan sebelum Yan bergabung. Jadi tidak seharusnya mereka malah membela orang luar. Sang prajurit perisai menyuruh Chen diam karena Yan sama sekali tidak melakukan kesalahan apapun. Sejak awal justru Chen sendiri yang terus memicu masalah. Sadar semua orang menyudutkannya sekarang. Chen memutuskan keluar dari party dan ingin melihat bagaimana mereka menyelesaikan Dongyeon tanpa dirinya di bawah pimpinan Yan. Setelah kepergiannya, Yao langsung meminta maaf kepada Yan atas kejadian buruk itu. Namun Yan menenangkannya dan berkata ini jauh lebih baik daripada terus maju membawa beban pembuat onar. Dari semua kekacauan barusan, Yan sadar kalau ke depannya dia harus fokus menjelajah Dongyeon hanya bersama tim kepercayaannya sendiri. Yulan kemudian menyarankan agar mereka melupakan masalah itu dan segera fokus melanjutkan misi utama. 30 menit kemudian, Yan kembali membawa kabar buruk kalau jalur mereka di depan terhalang oleh barisan monster pohon. Jumlahnya ada 18 monster sekaligus dan membuat Yulan panik karena mustahil bagi mereka menghadapi kawanan sebanyak itu. Tenang saja, Yan tidak sebodoh itu untuk membiarkan timnya bertarung melawan lusinan musuh sekaligus. Dia langsung melompat ke dahan pohon tinggi, lalu mengeluarkan busur silangnya untuk satu tujuan taktis. Menarik seluruh perhatian monster itu padanya. Begitu anak panah dilepaskan, timnya panik karena monster pohon pasti akan langsung mendeteksi posisi mereka. Tapi dengan tenang Yan malah menginstruksikan tank perisai untuk bergerak menuju koordinat spesifik. Luar biasa, Yan memecah tingkat agro monster dengan menembakkan panah ke berbagai sudut strategis. Membuat Yulan benar-benar tercengang menyaksikannya. Trik tingkat tinggi yang selama ini hanya ia dengar dalam legenda permainan. Dia heran dari mana Tang bisa menemukan master sehebat ini yang sanggup memancing kawanan monster dengan begitu mulus. Kontrol akurasi dan ketangkasan mutlak seorang pencuri tingkat dewa. Kemampuan makro luar biasa yang bahkan sulit ditiru oleh pencuri elit papan atas dalam daftar peringkat. Dia bilang tingkat bertahan hidup tim mereka bakal melonjak drastis. Minimal 30% kalau saja kita punya Yan sejak awal game. Yao bahkan tidak percaya Yan punya mikro taktik sehebat ini. Saat mereka bersiap menarik agro monster pohon itu, Yan menginstruksikan petarung perisai untuk menahan serangan monster dan menjaga pusat gravitasi. Tubuhnya tetap stabil agar musuh tidak bisa berbuat apa-apa. Yan dan yang lain menyerang monster terakhir selagi tameng baja menahan agro monster tersebut dan dia terkejut melihat tips mekanik dari Yan ini terbukti sangat ampuh. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menumbangkan target pertama sebelum mengalihkan fokus serangan pada monster yang sedang ditahan oleh tanker mereka. Mengejutkan, monster yang tumbang tadi menjatuhkan item rampasan berupa sarung tangan penyihir. Seluruh anggota tim langsung terperangah melihatnya.
Karena tidak menyangka Dungeon kelas pakar bisa menjatuhkan perlengkapan sebagus ini hanya dari 2 monster biasa. Yulan membenarkan itu sambil menceritakan pengalaman mereka saat mencoba menyapu hutan versi tingkat mudah. Mereka sama sekali tidak mendapatkan item apapun. Yao memuji analisis Yan dan penasaran bagaimana dia bisa tahu detail mekanik ini. Yan hanya mengingatkannya kembali tentang janji awal untuk memandu tim ini menyapu bersih Dungeon tingkat pakar tersebut. Yan kemudian menginstruksikan seluruh tim untuk menerapkan pola strategi yang sama guna menyapu sisa monster pohon di sana. Dengan penuh percaya diri, mereka bergerak cepat mengeksploitasi taktik tersebut yang terbukti bekerja sangat efektif. Hanya dalam 20 menit kemudian, mereka berhasil mengumpulkan segudang item rampasan berkualitas tinggi yang sebelumnya tidak pernah mereka impikan. Sementara itu, indera tajam Yan mendeteksi tatapan mata misterius yang mengintai mereka dari balik kegelapan. Namun dia memilih menyimpan data taktis tersebut sendiri dulu. Yan meyakinkan mereka bahwa ini barulah pembuka dari segalanya. Menjelaskan bahwa potensi hasil dari hutan tingkat pakar ini jauh lebih besar dari sekadar apa yang mereka dapatkan sekarang. Yan menyarankan agar tim memulihkan stamina sejenak sebelum melangkah maju kembali. Saat waktu jeda habis, Yan mengarahkan rute pergerakan mereka untuk mengambil jalur ke arah barat. Namun Yulan ragu dan memperingatkan bahwa jalur barat kabarnya hanyalah jalan buntu yang sia-sia. Tapi Yan menjamin bahwa mereka semua tidak perlu cemas sama sekali, karena panduan koordinat darinya pasti membawa mereka ke titik yang tepat asal terus mengikutinya. Ternyata dia sedang menuntun tim menuju ke sebuah rute cerita tersembunyi yang menyimpan rahasia besar Dungeon ini. Sesaat kemudian, mereka mendeteksi sosok pria yang sedang memainkan seruling di kejauhan. Hanya Yan yang memiliki pengetahuan database bahwa pria itu adalah penjaga hutan yang sebenarnya. Dulunya, manusia dan monster pohon hidup damai di bawah kendali penuh sang penjaga. Namun kekacauan melanda saat para kultus kegelapan menyusup ke dalam wilayah hutan ini. Monster pohon pun hilang kendali dan mulai membantai manusia di sekitar mereka. Kejadian itu memaksa Dewan Penatua Greenland merancang strategi khusus untuk turun langsung ke dalam hutan demi melancarkan serangan pembersihan terhadap Raja Monster Pohon. Inilah detail lore penting yang wajib kita pahami dari Dungeon ini. Saat mereka berjalan mendekati pria tua tersebut, dia langsung memperingatkan mereka untuk mundur karena monster di sana akan langsung mengeksekusi manusia yang berani mendekat. Pria itu menambahkan bahwa monster pohon akan mendapatkan buff kekuatan berkali lipat saat malam tiba di bawah sinar rembulan. Yan mengabaikan peringatan tersebut dan memberi salam hormat, menyapanya secara spesifik sebagai sang penggembala monster pohon. Menyatakan bahwa kedatangan mereka adalah untuk menetralisir kekacauan dan mengembalikan ketertiban di wilayah ini. Tapi si kakek justru tidak setuju. Katanya yang pantas mati itu monster licik dari bawah tanah, karena merekalah yang sebenarnya harus segera dihakimi. Kakek ini bilang kalau monster-monster itu mencuri serulingnya saat bersembunyi dalam kegelapan. Disinilah Yulan baru sadar kalau Yan sedang memicu sebuah alur cerita tersembunyi. Membuatnya bingung bagaimana bisa Yan melakukan itu. Menemukan karakter non-player tersembunyi seperti ini. Yulan pun terpaksa bertanya lagi pada Yao di mana dia menemukan Yan. Yao menjawab dengan santai kalau dia sendiri pun tidak paham apa yang sedang terjadi. Di sisi lain, Tang juga ikut shock karena tidak tahu sejak kapan temannya ini jadi sejago itu dalam bermain game. Ternyata, kunci utama untuk bisa mengalahkan monster Raja Pohon Raksasa tingkat ahli adalah dengan memicu misi tersembunyi ini. Yan lalu bilang ke si kakek kalau dia setuju, karena dia juga menyadari keberadaan makhluk-makhluk jahat itu tepat saat dia pertama masuk hutan. Mendengar itu, si kakek langsung memegang Yan dan menceritakan bahwa dua peri kegelapan itulah mencuri seruling miliknya, hingga membuat para manusia pohon mengamuk tanpa kendali. Kakek itu lalu mengeluarkan bubuk pendeteksi khusus yang telah dia buat sendiri. Dia menjelaskan bahwa bubuk itu bisa merusak kemampuan menyamar mereka. Dia meminta Yan untuk menghabisi para peri itu dan mengambil kembali serulingnya agar mereka bisa mengalahkan Raja Pohon Raksasa yang sedang murka. Ternyata, bubuk pendeteksi ini bisa mengungkap semua makhluk tersembunyi dalam radius 30 yard.
dan efeknya bertahan selama 20 detik. Setelah mengamankan barang krusial itu, Yan langsung memerintahkan timnya untuk segera mengikutinya. Memakai akar rambat, Yan meluncur turun tebing, lalu diikuti oleh yang lainnya. Saat mendekati sebuah gua, Yulan penasaran apakah Yan bisa menemukan peri kegelapan yang kakak itu. Maksud, dan Yan menjawab ya. Begitu mereka melangkah masuk lebih dalam ke mulut gua, Yan tiba-tiba berhenti total lalu berkata bahwa inilah saatnya bagi mereka untuk menangkap para peri. Yao bertanya heran dari mana dia tahu posisi tepat peri kegelapan berada. Yan hanya menjawab bahwa para peri itu sebenarnya sudah membuntuti mereka sejak awal mula. Yao langsung celingukan kebingungan karena matanya tidak melihat tanda-tanda apapun. Namun indera tajam Yan sudah mendeteksi kehadiran mereka tepat di belakangnya. Yan mengingatkan tim bahwa mereka harus langsung menghabisi target dalam sekali serang. Kalau tidak, peri-peri lincah ini akan sangat sulit dikejar jika mereka sampai lolos melarikan diri. Begitu mereka masuk ke area sempit gua tanpa jalan keluar lain bagi musuh untuk kabur, dia langsung menebarkan bubuk pendeteksi ke udara, seketika membongkar posisi para peri. Sadar penyamaran mereka terbongkar total, peri-peri itu langsung panik dan mencoba kabur ketakutan. Tapi jalan mereka langsung dihadang oleh Tang dan prajurit perisai yang ternyata sudah bersiap. Karena terdesak tanpa pilihan lain, peri-peri itu terpaksa melawan dan menerjang ke arah mereka berdua. Namun Tang dengan cepat menghantam, salah satunya menggunakan sihir bola api. Anggota tim yang lain pun langsung merapat ke arena untuk memberi bantuan. Yan mengingatkan timnya untuk memastikan peri itu mati, karena seruling pengiring yang mereka cari ada di sana. Tiba-tiba salah satu peri melompat maju berniat untuk langsung menebas tubuh Yan. Tapi gerakan Yan lebih taktis, dia menghindar lalu memberi serangan balik telak yang mematikan. Setelah peri-peri itu tumbang, Yan akhirnya berhasil mengamankan seruling buruannya dan meyakinkan timnya bahwa dengan alat ini, mereka akan menyapu bersih hutan tren dengan sangat mudah. Seruling ini sanggup membuat para monster pohon gemetar ketakutan, mengurangi darah mereka hingga 50% seketika. Tapi, item ini cuma bisa dipakai di dunia hutan tren saja. Tepat saat itu, Yao memberitahunya ada hal lain yang perlu diperiksa. Ternyata, itu adalah sepucuk surat yang ditulis dalam bahasa asing yang aneh. Yao tidak paham. Namun Yan bisa membacanya, dan tampaknya mereka baru saja memicu alur misi bercaban untuk mengirim surat ini kepada Jenderal Kafarot. Peringatan untuk bersiap menghadapi serangan balik dari suku Drow. Saat Yao menanyakan isi surat itu, dan Yan menjelaskannya, seluruh tim langsung dibuat benar-benar terkejut. Mereka tahu bahwa sebentar lagi mereka akan mendapatkan hadiah luar biasa, dan mereka sudah mulai membayangkan sesuatu yang sangat besar. Yan memberikan seruling itu kepada Sang Tang, menginstruksikan agar dia menggunakannya di saat yang tepat karena posisinya sebagai pertahanan utama. Pemain itu terkejut saat menyadari bahwa seruling tersebut memberikan tambahan stat sebesar 300 HP. Artinya, dia tidak perlu merasa takut lagi saat harus menghadapi Raja Tren langsung. Setelah urusan ini selesai, Yan memberitahu mereka bahwa ini saatnya untuk segera bergerak kembali. Tang memuji Yan, menyebutnya sudah sangat hebat karena keahlian taktis yang ditunjukkannya. Dia berhasil mengubah pandangan buruk yang sempat dimiliki anggota tim terhadap dirinya. Begitu mereka melangkah kembali ke dalam hutan, mereka langsung memburu para tren dan mengumpulkan banyak jarahan berharga. Mereka menemukan sebuah perisai bagus yang Yulan langsung tawarkan untuk dibeli dari Yan. Dan Yan menyetujuinya karena dia hanya menginginkan jarahan khusus untuk kelas pencuri. Selain itu, dia mengincar permata Vetervan dari sang Raja Tren. Sedangkan sisa barang lainnya bisa dijual dan uangnya tinggal dikirimkan kepadanya. Tiba-tiba, tanah di sana runtuh dan bos Tren raksasa langsung muncul ke permukaan. Yan langsung memperingatkan tim untuk waspada dan menyuruh mereka segera mengambil formasi. Dia menyuruh Sang Tang untuk maju terlebih dahulu sementara anggota lainnya menunggu. Pemimpin Tren ini sangat tangguh dengan 10.000 poin darah. Raja Tren tersebut melepaskan aura kematiannya, mengancam akan menghabisi Yan dan seluruh timnya. Monster itu mencambukkan akar raksasa ke arah Yan yang berhasil dilat. Namun serangan terus berlanjut. Seluruh tim hanya bisa terpaku melihat bagaimana Yan menghindari setiap serangan berantai itu. Dengan mudah,
Begitu Yan yakin telah mengunci fokus perhatian penuh monster tersebut, dia segera menyuruh Sang Tan untuk menjalankan rencana utama mereka. Boilet Water langsung menghantam monster tersebut menggunakan perisai besarnya. Serangan itu hanya mengurangi 36 poin darah, membuat pemain itu sadar betapa gilanya pertahanan bos ini. Sementara Boilet Water menahan amukan bos monster tersebut, Yan langsung memerintahkan para penyihir untuk melancarkan serangan sihir bertubi-tubi ke arah Raja Trian. Serangan kombinasi para penyihir itu berhasil memberikan daya rusak besar yang menguras darah monster. Namun, semua itu masih belum cukup untuk bisa langsung merobohkan monster raksasa tersebut. Yan menyuruh Boilet Water menggunakan serulingnya, yang langsung memotong seluruh status dasar milik Raja Trian sebesar 50%. Di saat posisi monster melemah seperti ini, Yan menyuruh penyihir menggunakan elemen api dibanding es. Karena sang Raja Trian memiliki kekebalan tinggi terhadap sihir es, Tang sangat bersemangat karena sihir api adalah keahlian utamanya. Jadi ini adalah saatnya untuk unjuk kekuatan. Sementara Tang fokus membakar habis sang Raja Trian, Yan bergegas mendekati salah satu pendeta untuk memastikan apakah dia sudah menguasai kemampuan penangkal efek buruk, dan dia mengiyakannya. Yan merasa sangat lega, lalu dia segera meminta sang pendeta untuk fokus memperhatikan pergerakan Boilet Water, karena sang Raja Trian sebentar lagi pasti akan mengeluarkan kemampuan efek Fear. Begitu bos meluncurkan serangan itu, Yan meminta sang pendeta untuk segera merapalkan mantra Dispel. Melihat sang pendeta tampak sangat gugup, Yan langsung memintanya untuk tetap tenang dan fokus. Dia memberi aba-aba agar si Pris tahu kapan waktu paling tepat melepaskan skill Dispel. Sesuai prediksi cerdasnya, sang Trian King langsung mengeluarkan skill Fear. Tapi si Pris sudah sangat siap dan langsung merespons dengan Dispel untuk menghapus efek Fear. Pris itu benar-benar takjub saat tersadar bahwa komando yang tepat membuatnya sehebat ini. Di phase ini, HP sang Trian King sukses terkikis hingga di bawah 3000 poin. Sadar ajalnya mendekat, monster itu masuk ke mode berserk dan memukul mundur seluruh tim. Namun dengan sigap, Yan menyuruh Boilet Water beralih ke posisi bertahan. Langkah taktis ini terbukti ampuh menghentikan gempuran sang Trian. Yan lalu menginstruksikan seluruh tim untuk segera menenggak ramuan mana mereka. Semua langsung bergerak serentak, mengembalikan kondisi mereka ke titik paling maksimal. Meski begitu, Boilet Water harus menahan seluruh damage brutal dari serangan sang monster. Tepat di saat dia hampir saja hancur lebur, efek healing masuk di timing yang sangat presisi, menyelamatkannya tepat sebelum terlambat. Boilet Water sadar dirinya tidak akan pernah sanggup menahan gempuran dahsyat itu tanpa adanya tambahan buff seruling serta kiriman heal yang datang tepat waktu itu. Boilet Water pun segera meminum potion yang dia simpan sendiri. Dia baru sadar bahwa semua item yang mereka beli memang disiapkan untuk momen krusial ini. Dengan stamina yang kembali penuh, mereka mulai menekan balik monster tersebut. Yang kemudian menyuruh para mage untuk berfokus menggunakan elemen api, agar mereka bisa mengeksekusi monster itu dalam sekejap. Serangan serentak dilepaskan ke arah target, lalu Yan mendaratkan pukulan terakhir yang mematikan dengan skill Vital Strike. Tubuh raksasa Trian King akhirnya langsung tumbang dan hancur berkeping-keping. Seluruh tim langsung bersorak gembira karena berhasil menaklukkan monster boss yang begitu menakutkan. Yulan sampai tidak percaya mereka mampu menembus dunia tingkat expert yang terkenal sangat sulit ini. Dan ini semua berkat instruksi luar biasa dari Yan. Bahkan Boilet Water mengakui taktik ini sangat memacu adrenalin. Kemenangan mutlak atas Trian King ini langsung menaikkan level mereka semua. Di tengah perayaan itu, Yan akhirnya mengambil Featherfall Jewel yang memang menjadi target utamanya. Ternyata ini adalah sebuah item bernilai tinggi yang bisa dipasang di bagian slot aksesori. Saat diaktifkan, efek dari Featherfall Jewel mampu memangkas bobot tubuh penggunanya, membuat kecepatan jatuh dari ketinggian menjadi sangat lambat bagai sehelai bulu. Namun durasi efeknya hanya bertahan 3 menit. Dengan perolehan Jewel tersebut, level Yan langsung naik ke level 3. Yan lalu membebaskan timnya untuk membagi sisa hasil loot Dungeon, dan dia sama sekali tidak meminta bagian. Dia mengingatkan mereka bahwa mereka harus segera pergi ke Charlotte City untuk mengumpulkan side quest. Anggota tim baru tersadar kalau mereka masih menyimpan misi sampingan tersebut. Hal ini tentu membuat mereka semakin bersemangat.
Yulan sangat berterima kasih pada Yan dan mengaku tidak tahu lagi cara membalas budi padanya. Tak lama kemudian, mereka tiba di titik teleportasi Charol City. Di sana, Chen rupanya sudah menunggu untuk melihat apakah mereka benar-benar bisa menembus Dunyan. Dia langsung terbelalak saat mendapati mereka berhasil menyelesaikannya. Ditambah lagi level mereka semua juga ikut meningkat. Kenyataan ini membuatnya makin murka dan bersumpah akan membalas dendam. Yan dan timnya langsung menuju markas militer untuk menemui sang warlord bernama Kafarot. Kafarot menanyakan apa keperluan mereka. Lalu Yan menjelaskan bahwa mereka berhasil menangkap 2 Dark Elf di hutan. Dia melapor bahwa mereka berhasil mengamankan info taktis krusial tentang benteng Hilton. Begitu membaca surat tersebut, Kafarot langsung dibuat terkejut setengah mati. Dia memuji Yan habis-habisan karena kontribusinya sangat membantu faksi mereka. Karena itulah, pihak NPC sudah menyiapkan hadiah quest yang sangat sepadan. Selain reputasi tinggi, tim mendapat imbalan 2 koin perak dan sebuah buku skill stone yang up. Jelas Yan sangat puas dengan reward ini, karena dia tidak pernah menduga side quest Treasure bisa memberikan item sekuat ini. Yan kemudian memberitahu Yulan bahwa sudah saatnya mereka berpisah. Dan Yulan bertanya apa rencana selanjutnya. Yan menjawab santai bahwa dia hanya ingin grinding monster untuk menaikkan levelnya. Padahal dalam hatinya, dia sudah mengincar monster elite kelas kakap, Raja Singa Kato. Tepat sebelum mereka bubar jalan, Yao berjanji akan segera menjual semua loot dan mengirimkan bagian uangnya lewat mail game. Begitu mereka pergi, Tang langsung merengek manja meminta Yan mengajarinya cara microplay kelas Arcane Mage yang benar. Yan akhirnya menyetujui permintaan itu, tapi menyarankan agar mereka memperbarui build gear mereka dulu. Tak lama kemudian, mereka tiba di toko pandai besi setempat. Di sana, Yan membeli beberapa gauntlet dan leg guard untuk meningkatkan stat pertahanannya. Setelah persiapan matang, Yan mengajaknya berangkat ke Bukit Rain untuk memulai sesi grinding level mereka. Sepanjang jalan, Yan berjanji akan menjelaskan mekanik class dan tips positioning yang efektif pada Tang. Akhirnya, mereka berdua tiba di area Bukit Rain. Yan menjelaskan bahwa gua di sana penuh monster kelelawar yang drop item penting berupa gigi kelelawar. Yan memberi Tang waktu 1 jam untuk menguji seberapa efisien kecepatan farm gigi kelelawar miliknya. Tang menyambut tantangan itu dengan antusias. Dia langsung berlari ke dalam gua untuk membakar para kelelawar memakai spell api. Di sisi lain, Yan juga tidak mau membuang waktu dan memutuskan untuk memburu monster lain. Dengan mekanik dagger yang lincah, Yan membantai kelelawar itu dengan sangat mudah. Hanya dalam waktu 30 menit saja, tumpukan mayat kelelawar sudah berserakan di hadapannya. Dia mulai penasaran, kira-kira berapa tingkat efisiensi kill yang dicapai oleh Tang saat ini. Namun tiba-tiba Tang menelepon dan panik, karena sedang dikejar oleh sekelompok player dengan nickname merah. Kalian tahu sendiri, player nama merah seperti ini adalah pelaku PK ilegal di game. Yan terkejut mendengar kabar itu, dan informasi bahwa pelakunya berasal dari Gilda Dadian Sacred Flame langsung memicu insting tempurnya. Yan langsung bergerak cepat dan menyuruh Tang menjaga jarak aman hingga dia tiba di lokasi. Yan bertanya bagaimana kronologi pertemuan pertamanya dengan para player merah tersebut. Tang menjawab bahwa awalnya dia hanya fokus melakukan clear monster kelelawar dengan tenang. Tapi mendadak dia dihadang oleh ketua regu mereka yang berlevel 3. Ternyata, spesialisasi kelompok ini memang melakukan begal demi mencuri gear berharga milik korbannya. Yan menyuruh Tang melakukan kiting taktis memutar sementara dia datang untuk memberikan serangan balik yang epik. Tidak butuh waktu lama bagi Yan untuk sampai ke lokasi koordinat dan mendeteksi posisi tim lawan. Pemimpin mereka bernama Dian Kang, seorang elemental mage dengan spesialisasi DPS tinggi. Mereka sangat yakin mangsanya tidak akan bisa meloloskan diri dari kejaran ini. Aturan gamenya jelas, jika player merah mati, seluruh inventory dan gear yang mereka pakai akan drop. Dan karena yang melihat Kang memakai set armor Fair Chaser, gairah PvP kita langsung membara. Dia mengaktifkan skill stealth, lalu mulai membayangi tim lawan secara senyap. Tapi dia tahu harus tetap waspada, karena koordinasi lawan pasti tidak bisa diremehkan. Mengingat mereka cukup berani untuk melakukan ambush taktis terhadap player lain secara terbuka. Tiba-tiba,
salah satu anggota tim sadar kalau Kang mulai celingukan dengan aneh. Sepertinya, Kang berhasil mendeteksi posisi Yan, padahal jelas-jelas Yan sedang memakai mode stealth. Sebelum Yan mendekat, Kang langsung kabur dari posisinya sambil melancarkan serangan elemen api. Sambil berteriak kalau dia memang sudah menunggu kedatangan Yan. Efek stealth Yan pecah, membuat musuh lain langsung menyadari keberadaannya di sana. Mereka pun langsung memburunya habis-habisan. Yan tahu Kang harus dieliminasi dulu karena dia ancaman taktis terbesar. Untuk memangkas jarak, Yan memakai gulungan kecepatan demi mendapat bonus gerak 20%. Selama 30 detik, serangan Kang berhasil mengenai Yan dan langsung mengurangi sejumlah poin darahnya. Tapi luka itu tidak menghentikan pergerakannya yang super cepat menerobos musuh. Yan menyergap sebelum Kang sempat bereaksi. Lalu langsung mengaktifkan skill andalannya, yaitu Asasinat. Menancapkan belati ke dadanya hingga mengurangi 40 poin darah targetnya secara instan. Kang membalas dengan ledakan api. Tapi Yan dengan tenang berhasil menghindari serangan balik tersebut. Musuh lain mencoba menyergap dari samping, namun Yan menangkis sabetan itu menggunakan belatinya. Yan berhasil menghindar lagi, tapi dia masih terhantam efek sihir Holy Light. Yan mengabaikan dua kacung itu dan fokus mengincar Kang. Yan menyabet Kang dengan sangat telak hingga darahnya sekarat, membuatnya terdesak mundur tanpa sempat membalas sama sekali. Sambil panik, Kang berteriak histeris meminta tolong pada anak buahnya. Anak buahnya mengeluh tidak bisa mengejar karena gerakan Yan yang terlalu cepat. Yan berhasil mengejar Kang dan mendaratkan satu vital strike ketelak yang langsung membunuhnya. Kemenangan ini memberinya 1 poin prestis dan makin tinggi prestis yang didapat. Maka makin gampang pula dia mengakses quest khusus dengan diskon besar. Ditambah lagi, semua item milik Kang ikut terjatuh. Sebelum anak buah Kang mengambilnya, Yan bergerak cepat mengamankan set armor chaser. Lawan dengan pedang besar mengayunkan senjatanya, memaksa Yan mundur beberapa langkah. Yan memilih mundur taktis, memancing para anak buah mengejarnya, karena mereka tahu darahnya sisa sedikit. Begitu jarak di antara mereka sudah cukup aman. Yan langsung memakai cumbat bandage untuk memulihkan darahnya. Dan saat kondisinya kembali ke tahap optimal, Yan langsung berbalik menghadapi dua musuh yang mengejarnya. Berbekal kelincahan luar biasa, Yan menebas si pendekar pedang menggunakan vital strike sebelum berpindah posisi ke belakangnya. Serangan dari belakang itu memaksa si pendekar pedang untuk melompat mundur demi menciptakan jarak aman dari jangkauan Yan. Tapi taktik itu sia-sia karena Yan langsung mengeluarkan senjata panah otomatisnya, lalu melepaskan 3 tembakan beruntun ke tubuhnya. Sadar kalau sisa darahnya kritis, lawan langsung berbalik arah dan mencoba kabur dari sana. Sayangnya Yan langsung memburu pergerakannya tanpa ampun, menyabet punggungnya hingga tumbang. Musuh tersebut menjatuhkan sisa itemnya, dan Yan kembali menjarah semua rampasan itu. Kini pandangan Yan beralih ke arah pendeta, yang sudah ketakutan karena jadi satu-satunya yang tersisa. Dia memohon agar tidak dihabisi, tapi Yan tidak peduli dan mengingatkan kalau tadi si pendeta tampak sangat senang ketika asyik menyerang dirinya memakai sihir Holy Light. Seusai menumbangkan sang pendeta, Yan pun mengambil seluruh peralatan tempurnya. Sangat senang bisa mengamankan set armor Fire Chaser bertipe bronze. Dia berniat memberikan set Fire Chaser itu kepada Tang karena dia pengguna sihir api. Sementara untuk sisa item lainnya, Yan berencana menjual semuanya. Dia langsung kontak Tang buat nanya posisi, dan Tang langsung bagiin koordinat persisnya. Yan mastiin ke Tang kalau dia bakal langsung meluncur ke lokasinya sekarang juga. Tiba-tiba, Tang dapat notifikasi kalau Yan punya set Fire Chaser buat dia. Bikin Tang shock setengah mati. Pas ditanya, dapat dari mana? Dengan santai Yan jawab, kalau itu hasil jarahan dari musuh yang barusan dia habisi. Tang cuma bisa melongo melihat betapa gilanya kehebatan temannya ini. Bahkan, Tang merasa rela mati saat itu juga, karena sudah berhasil mengamankan item saat ini. Yan cuma menyuruh Tang untuk menunggu sebentar saja. Beberapa menit, karena dia masih harus membereskan sisa-sisa krukul yang menghalanginya. Di tempat lain, anak buah Kang dapat notifikasi kalau rekan mereka sudah tereliminasi. Ini benar-benar bikin mereka shock, karena Kang itu kuat banget berkat set chaser miliknya. Mereka makin panik begitu sadar kalau semua gear mahal milik Kang pasti ikut rontok. Kelompok ini berasumsi kalau Kang pasti dikeroyok oleh satu parti penuh untuk bisa dikalahkan. Tapi dugaannya salah,
Mereka dapat info kalau yang menghabisi Kang cuma satu orang Tave saja. Mereka hampir tidak percaya dengan info itu, mengingat stat dan kemampuan Kang yang sangat tinggi. Anggota tim langsung memegang. Kepala mereka ketakutan, sangat tidak masuk akal bagaimana Tave level 3 bisa meratakan seluruh skuad Kang sendirian. Sang ketua tim kemudian menjelaskan kalau kebenaran info ini dikonfirmasi langsung oleh sistem dari pesan Kang sendiri. Lewat update dari Kang itulah, mereka akhirnya berhasil mengetahui ide dan nama Yaun. Ternyata guild mereka sudah merilis order buron untuk Yaun, dengan hadiah 5 koin perak bagi siapapun yang melenyapkannya. Tanpa mereka sadari, Yaun sedang melakukan stalking ketat dan mendengar seluruh rencana obrolan mereka. Yang sendiri agak kaget mengetahui kepalanya dihargai dengan bounty sebesar itu di awal game. Tapi di sisi lain, dia penasaran taktik apa yang bakal mereka pakai untuk memburunya. Yang mengaktifkan skill stealth miliknya untuk terus membuntuti kelompok itu dengan senyap. Tiba-tiba, terdengar suara semak-semak yang berisik tepat di hadapan mereka. Dan saat mereka bersiap melancarkan serangan, karena mengira itu adalah posisi Yaun, mereka malah dikejutkan oleh kemunculan monster boss, seekor pemimpin rusa bertanduk yang ganas. Jelas ini jadi problem taktis yang sangat merepotkan untuk dihadapi sekarang juga. Tapi mari kita lihat, kekacauan ini justru jadi celah flanking paling sempurna buat Yaun. Sang ketua kelompok, yang berperan sebagai Tan, langsung maju menahan aggro dan meminta backup temannya. Dia memblokir jalur serang si rusa, sementara DPS lain terus menebasnya bertubi-tubi demi menguras HP monster itu. Di saat para mage asik memberi support dari lini belakang, tiba-tiba satu mage tumbang. Serangan burst cepat dari Yaun langsung merobek pertahanan tipis dua mage itu. Bahkan saat musuh mencoba mengonsumsi ramuan pemulih, Yaun langsung memotong gerakannya dengan brutal, memenggal kepalanya sebelum efek heal dari potion itu sempat aktif. Target satunya sangat terkejut, memberi celah bagi Yaun untuk menerjangnya walau akhirnya serangan itu sempat tertangkis oleh gagang tongkatnya. Sementara itu, sang leader baru menyadari kalau buff dari lini belakang mereka tiba-tiba terhenti. Dan begitu dia menengok ke belakang untuk membaca situasi, dia sadar kalau party mereka sedang di-flank habis-habisan oleh Yaun. Karena terjepit di dua front, sang leader memutuskan untuk buru-buru membunuh rusa itu dulu sebelum fokus memburu Yaun. Selagi sisa anggota tim itu sibuk mengeksekusi si rusa, Yaun ternyata sudah sukses melenyapkan para buffer musuh. Dan sekarang dia siap berhadapan langsung dengan sisa tim. Disinilah kita sadar kalau 3 lawan tersisa hanyalah tip melee fighter murni. Ditambah lagi, sisa bar HP mereka juga sudah terkuras sangat kritis. Ini jelas jauh lebih berisiko dibanding duel 1 lawan 1. Ketua tim itu murka begitu sadar kalau Yan sudah berhasil menghabisi 5 anggota guild mereka. Dengan sangat mudah, dia langsung memberitahu timnya bahwa bantuan tambahan sudah dalam perjalanan ke lokasi. Jadi, mereka hanya perlu bertahan dan mengulur waktu sedikit lagi. Melihat trio musuh itu ragu-ragu untuk maju menyerangnya, Yan memanfaatkan keraguan mereka dan memprovokasi bahwa dia akan pergi begitu saja. Ketua tim langsung menggertak bahwa taktik memecah formasi untuk mengincar mereka satu persatu tidak akan berhasil di sini. Yan langsung menebak bahwa bantuan musuh akan segera datang. Intinya, mereka cuma berusaha mengulur waktu bersamanya. Sambil berbalik arah, Yan dengan santai berteriak bahwa dia akan bermain lagi dengan mereka lain kali. Dia langsung melesat pergi, memaksa trio itu mengejarnya mati-matian agar tidak kehilangan target sebelum bantuan cadangan mereka sampai. Sayangnya, mereka langsung kehilangan jejak karena pergerakan Yan yang terlalu cepat untuk dikejar. Yan berhasil memperlebar jarak karena dia menguasai setiap sudut area ini jauh lebih baik dibanding siapapun. Jadi, tidak mungkin mereka bisa mengejar langkahnya dengan taktik standar seperti itu. Setelah berhasil lolos, Yan langsung bergerak menuju gua tempat Tang bersembunyi untuk mengatur ulang rencana. Tanpa butuh waktu lama, dia sampai di tempat persembunyian Tang dan langsung mengejutkannya dengan muncul tiba-tiba dari balik bayangan. Yan menyuruhnya segera memakai set perlengkapan pemburu api yang tadi berhasil dia dapatkan dari jarahan atas Kang. Tanpa ragu, Tang langsung memakainya dan efek peningkatan status tempur instar langsung aktif. Hal ini membuat Yan yakin bahwa persiapan mereka sudah matang. Tang akhirnya punya perlengkapan
yang tepat untuk menaklukkan misi ruang bawah tanah level tinggi. Bersamanya, target utama mereka sebenarnya adalah sebuah peti harta karun perak di dalam gua laba-laba. Lokasi yang kini mereka tuju. Yan memimpin di depan sementara Tang mengikuti dari arah belakang. Dia membuka jalur menggunakan busur silang, melumpuhkan setiap monster laba-laba yang menghalangi dengan presisi tingkat tinggi. Tang tidak mau kalah dengan membakar habis sisa monster menggunakan sihir apinya. Tang sangat kagum dengan peningkatan drastis dari perlengkapan barunya yang mampu melibas monster tangguh dengan level jauh di atas kemampuannya saat ini. Berkat koordinasi yang apik, mereka berhasil menembus barisan pertahanan monster hingga akhirnya tiba di sarang terdalam tempat peti harta karun itu berada. Tang terkejut dan langsung menanyakan bagaimana cara Yan bisa mengetahui keberadaan harta tersembunyi tersebut. Dan Yan berbohong bahwa dia tidak sengaja melihatnya saat sedang mencari jalan tadi. Tang kemudian mengingatkan masalah teknis bahwa tidak ada satupun dari mereka yang memiliki keahlian untuk membobol kunci peti. Namun Yan menjamin hal itu, bahwa masalah mekanis seperti ini sudah diantisipasi dengan baik oleh para pengembang game. Yan menjelaskan bahwa di sekitar peti berharga, pasti disediakan kunci khusus untuk membukanya. Dan tepat saat itu bos laba-laba raksasa mendadak muncul menghadang jalan. Tang langsung panik melihat monster raksasa itu, karena sadar bahwa lawannya adalah bos tangguh, berlevel 5. Dan langsung mendesak Yan untuk menyusun taktik pertempuran mereka selanjutnya. Yan menjawab dengan sangat santai bahwa strategi mereka sederhana saja, yaitu habisi sang bos monster sekarang juga. Tang bersiap lalu menembakkan bola api raksasa langsung ke arah target. Begitu Yan menyadari bahwa rekannya itu mengeksploitasi elemen sihir api, dia tersenyum lebar karena menyadari keunggulan taktis mereka sangat besar mengingat bos monster laba-laba itu lemah terhadap elemen api.